Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pagi ini kita bisa berkumpul. Mungkin di daerah sana pada tengah hari atau dini hari di mancanegara sana. Nah, kita bisa berkumpul pada pagi ini dalam bincang-bincang santai sebenarnya atau diskusi lah ya. Temanya kita angkat melirik industrialisasi produk pertanian di Kota Payakumbuh. Ini adalah rancangan dari Bundo Kandung Mancanegara atau BKM. Nah, saya Rahma Yuli Saleh dari Sulit Air, Suli Aya ya, tapi lahirnya di Pekanbaru, besarnya di Jakarta. Sekarang wartawan senior dan juga seorang dosen komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jakarta. Nah, mungkin bahasanya kita campur-campur, ada bahasa Padang Sakete, bahasa Indonesia, biar lebih akrab silaturahim kita ini. Pagi ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh, Bapak Erwin Yunas. Terus juga ada sambutan dari Bundo Kanduang kita yang sebagai founder Bundo Kanduang Mancanegara, yaitu Bundo Band yang kini berada di Amerika. Terus lalu paparan-paparan dari Pak Erwin nanti ditanggapi oleh Bapak Dubes RI kita di Vietnam. Beliau saat ini ada acara sebentar, nanti akan bergabung untuk menjawab atau menanggapi paparan dari Pak Erwin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin kita dengarkan dulu dari Bundo Band. Apa itu Bundo Kandung Mancanegara, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana sekarang, dan misinya apa, harapannya apa. Baik, Bundo Band, silakan. Oke, terima kasih Bunda Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga program kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita telah sempat bersama dalam program bulanan BKM ini. Terima kasih atas kehadiran kita dulu kan ladies, bundo-bundo Kanduang dimanapun berada, serta para hadirin yang mulia, juga Bunda Yuli sebagai moderator. Kemudian yang terhormat Bapak Wali Kota Payakumbuh, Pak Erwin Yunas, dan Pak Duta Besar Denny Abdi yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak-Bapak sebagai narasumber pada program ini. Yang mana ini adalah suatu penghargaan yang sangat tinggi bagi kami, Pak Erwin. Semoga BKM dapat menimba ilmu dan pengalaman-pengalaman Bapak-Bapak sebagai contoh dan teladan kami, dan kami bisa mengaplikasikannya insya Allah. Apalagi BKM ini, Bundo Kanduang Mancanegara ini adalah saudara bungsu dari semua perkumpulan Bundo Kanduang. Begitupun dalam perkumpulan masyarakat Minang. Ini adalah yang paling bungsu. BKM baru lahir pada Juli 2021. Itu sebagai hikmah di balik musibah. Pelarian di masa pandemik. Silver lining behind the cloud. Bagaimanapun, tujuan BKM ini adalah supaya kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Terutama berbuat sesuatu untuk ranah Minang. Insya Allah. Juga berusaha membangun generasi mudanya. BKM juga telah barusan membentuk grup remaja, itu putra-putri Minang, yang telah juga menceritakan atau sebagai narasumber beberapa minggu yang lewat
bagaimana beliau itu remaja kita ini juga mengencourage remaja-remaja lain, terutama di Indonesia. Kita juga sudah memulai program remaja ini. Karena masa depan tanah air ini adalah tergantung pada remaja-remaja sekarang. Gitu, insya Allah. Jadi kepemimpinan kota percontohan Payakumbuh ini juga suatu percontohan pemimpin yang sukses. Pemimpin pembangunan yang sangat tinggi kepeduliannya dan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia di samping sumber daya alamnya. Pembangunan mana yang sejajar antara pendidikan, baik pendidikan umum ataupun pendidikan agama, dengan ekonomi. Tapi yang lebih dari itu adalah dalam pembinaan dan pelayanan masyarakat. Payakumbuh sebagai contoh, percontohan ya, kesuksesan, itu kota yang sukses, itu nomor 1 se-Sumatera, dan nomor 4 se-Indonesia. Benar kan Pak Erwin? Congratulations Pak Erwin. We are proud of you. Pemimpin yang open-minded adalah kunci serta rahasia keberhasilan itu. Kolaborasi dan sosialisasi mulai dari pucuk pimpinan sampai kepada semua level aparat, apalagi kepada di lapangan masyarakat. Inilah kuncinya kesuksesan beliau ini. Apakah yang lebih dari itu? Kota Payakumbuh ini memang maju pesat dalam industri makanan. Seperti kita lihat ya dalam YouTube-nya apa-apa yang telah dilakukan oleh Kota Payakumbuh gitu. UKM-nya. Sebenarnya Kota Payakumbuh ini memang kota yang bersejarah juga. Kita perlu ingat gitu. Berdirinya Universitas Andalas dengan berdirinya Perguruan Tinggi Pertanian Payakumbuh di Payakumbuh tahun 1956 di Jalan Sudirman sekarang gitu. Jadi ini asal mulanya Unan juga gitu. Jadi dari dulu itu Payakumbuh ini memang sudah bersejarah sebagai pusat ilmu pertanian. Kalau yang lainnya itu kedokteran di Bukit Tinggi, ekonomi dan hukum di Padang. Tapi yang Payakumbuh ini semenjak mulanya sudah juga suatu yang bersejarah. Kemudian terkenal dengan kota Galamai dulunya ya. Sadar apa tidak, Galamai ini adalah juga suatu preservatif pengawetan makanan. Jadi sudah lama kita ini belum dikenal oleh negara maju seperti Amerika pun begitu ya. Tapi kita sudah tahu. Kemudian sekarang ditingkatkan dengan Randang, kota Randang. Ini juga the ancient way to preserve the food. Orang Amerika belum tahu, baru kita yang memberitahu mereka ke sini. Jadi kita ini walaupun kita itu negara berkembang, tetapi kita sudah lebih maju dalam hal lain begitu dari negara maju. Jadi tepat sekali itu yang tema dari program kita ini melirik industrialisasi produk pertanian. Memang produk pertanian ini negara pertanian yang unggul ini di Sumatera Barat begitu ya, asal usul ilmu pertanian di sini. Jadi selamat, congratulations again Pak Erwin atas segala achievement yang Payakumbuh telah dapatkan begitu. Siapa tahu ini adalah suatu rintisan jalan ke masa depan terciptanya daerah istimewa Minangkabau. Daerah istimewa ya yang didambakan semua orang Minangkabau.
Itu mungkin saja, mungkin telah masanya juga kita memikirkan hal itu. Barangkali tidak berpanjang lebar. Mari kita dengarkan saja selanjutnya paparan Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh, Bapak Haji Erwin Yunus, SEMM. Ya, semoga BKM dapat imbasan magnet dari Payakumbuh nih Pak Erwin. Semua kita berkolaborasi Pak Erwin untuk selanjutnya juga. Bukan hanya kali ini, tetapi kita mengharapkan kolaborasi yang dekat di antara BKM dengan Payakumbuh. Insya Allah. Insya Allah. Sukses selalu Pak Erwin. Selamat, congratulations, we are proud of you. Thank you very much, Bunda. Terima kasih Bunda Ben. Baik, Bunda-bunda, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sekapur sirih dari Bunda Ben sebagai pendiri dari Pondok Kanduang Mancanegara atau singkat BKM. Berikutnya kita dengarkan paparan Pak Erwin. Sebelumnya Pak Erwin Yunus, SEMM, Wakil Wali Kota Payakumbuh sejak September 2017. Beliau mendampingi Wali Kota Bapak Reza Pahlevi. Beliau lahir di Payakumbuh, orang Payakumbuh asli ya, 21 Oktober 1971. Sarjana alumni UNAN ya. Waduh, Padang benar nih Bapak ya. Dan bukan, Bunda. Bukan, koreksi sekali, Bunda. Ambo di Teknik Grafika UI. Oh ya, Teknik Grafika, terbalik. Pak Denny yang UNAN. Di Dr. Sutomo. Penutup Jakarta ya. Baik, beliau akan memaparkan di Payakumbuh itu seperti Bunda Ben tadi cerita ya. Mulai dari hulu ke hilir, udah top jadi sentra rendangnya Indonesia mungkin ya. Itu membangkitkan, membangun ekonomi masyarakat dari hulu ke hilir, dari mulai membuat sampai menjualkannya, dan sekarang sudah ekspor juga. Dan bagaimana dengan produk pertanian lainnya yang ada di Payakumbuh? Mungkin juga akan dibuat seperti randang itu, bisa jadi. Mungkin Pak Erwin, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, dan nikmat terbesar ya, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat bisa lapang hati dan waktu untuk menjalin silaturahmi dan mengamalkan pemikiran-pemikiran ilmu yang ada bersama-sama. Selawat dan salam selalu tertuju kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penghargaan tertinggi tentunya untuk Bundo-bundo di seluruh penjuru negeri, dan Bundo Ben, alhamdulillah intens berkomunikasi. Dan juga Bundo Pit, di orang sedang menyalang, beliau berjuang untuk menahan kantuk karena 12 jam dari awal. Ini luar biasa. Semoga bunda-bunda yang lainnya juga sama, statusnya tetap dalam perjuangan. Dan terima kasih mengucapkan kepada mentor Rambo senior yang luar biasa berdampingan Pak Martin. Terima kasih sudah menghubungkan kami dengan Bunda Ben. Nah, ini halo, luar biasa dari kawan-kawan siap, kawan-kawan dari Medan. Nah, Bundo, kemudian ada juga bapak-bapak, ada Atu juga, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Apa yang kita lakukan ini sebetulnya membawakan kebiasaan kita di swasta untuk di pemerintahan. Jadi inilah yang kita bawa sebetulnya. Ini tidak kerjaan yang luar biasa, kalau di swasta ini bisa jauh lebih luar biasa. Hanya kita membawakan rasanya, plat merah rasa swasta. Jadi pengelolaan aset-aset pemerintahan, aset-aset plat merah menjadi bergaya swasta, artinya dikelola dengan pola yang lebih profesional. Dan alhamdulillah
untuk paparan kita pagi ini hanya sebagai contoh, dan bukan rendang itu bukanlah segala-galanya. Rendang masih ada banyak produk-produk lain yang ada di negeri kita yang bisa kita explore, dan rendang ini sebuah sentuhan profesional yang kita masukkan ke situ, dan alhamdulillah bisa. Nah, kalau seandainya rendang itu bisa, insya Allah yang lain juga harusnya bisa. Nah, hanya saja siapa yang bisa drive kendaraan ini, yang bisa membawa produk ini menjadi pengelolaannya lebih baik, maka itulah yang nanti yang akan bisa memaparkannya dengan baik insya Allah. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan Bunda Rama tadi, Bunda Ben, nah kita sudah siapkan sedikit paparan, dan ini untuk media kita berdiskusi. Artinya kita tidak harus memaksakan rendang ini menjadi bahan, tetapi kita melihat di situ bagaimana kita melirik peluang yang ada di negeri kita untuk bisa kita eksplor lebih tinggi, sehingga memberikan daya jual untuk negeri kita ke depannya. Karena memang kita melihat Sumatera Barat itu bukan negeri yang dikaruniai Allah tambang emas atau tambang yang lainnya, tapi Allah karuniakan Sumatera Barat tambang pemikir-pemikir. Dan insya Allah kita hadir semua pada pagi hari ini adalah tambang-tambang yang dikaruniai Allah, dan insya Allah memberikan manfaat yang banyak untuk negeri kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya akan tampilkan paparan. Bisa terlihat, Bunda? Insyaallah bisa. Oke. Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini paparan yang kita bicarakan sesuai dengan slide kita, brosur yang sudah ditampilkan, bagaimana kita melirik industrialisasi produk pertanian Sumatera Barat. Nah, ini di Sumatera Barat. Kenapa ini Sumatera Barat? Karena yang kita bicarakan barangnya ini adalah produknya adalah rendang. Nah, rendang. Kita lihatkan bagaimana Payakumbuh ini hanya kota kecil yang ada di Sumatera Barat dengan luasan 82 kilometer persegi dengan penduduk saat ini 140.000. 5 kecamatan, 47 kelurahan. Jadi kita sangat untuk Payakumbuh ini di dataran sedang. Jadi kalau dingin indah dingin bana, kok angin indah angin bana, sajo. Jadi kota ini terkenal sebagai kota kuliner. Jadi orang malam datang ke Payakumbuh untuk menikmati kulinernya, dan insya Allah di hari berikutnya dia akan kembali. Dan kita ini sebuah success story juga dengan Pak Martin. Pak Martin kita jamu dengan sotonya, dengan soto, dan itu memberi kesan luar biasa sehingga Pak Martin tidak lupa dengan siapa Martin. Nah, jadi Payakumbuh ini terkenal dengan kota kuliner karena memang geografisnya sangat menarik, dataran tinggi sedang. Dan masyarakatnya juga banyak masyarakat melihat ini sebagai tempat usaha yang baik. Nah, untuk ini kondisi daerah kita. Nah, ini kenapa kita berpikir tentang new branding. Jadi dari tadinya Bapak-bapak dan Bunda-bunda, Payakumbuh itu terkenal sebagai kota Batiah. Jadi kota Batiah karena ya saya di jam terbang saya banyak di usaha, ya lebih memikirkan bagaimana menjual yang baik, menjadi penjual yang baik, bagaimana membuat usaha yang bagus. Ya kita berpikir saat kita bergabung, ya kita tahu bahwa kalau posisi wakil itu di kepala daerah, baik itu wakil gubernur, wakil wali kota, atau wakil bupati, ya wakil itu dia tidak punya wewenang. Wakil itu hanya dibutuhkan saat
Ya, yang punya minta diwakilkan. Nah, tapi karena kita pulang itu adalah panggilan hati kita nggak ingin 5 tahun itu menjadi umur yang sia-sia begitu saja. Karena banyaklah pameo di kampung itu, kalau wakilku Pak antuk-antuk saja, Bapak pai-pai saja acara senyum-senyum buka itu, nah, senyum-senyum itu saja ya. Nah, di Ambo itu paling pantang karena walai beraja, lai bekerja. Nah, kalau itu aja hadir di kampung tentu ndak bagus no itu ya, Pak. Nah, itu perlu diajarkan di tetangga, di Bundo Ben di Ohio. Nah, Ambo sempat beraja di Ohio sebentar dan disitulah bekerja dengan perusahaan-perusahaan multinational company. Ya, kita ingin pulang kita ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap negeri. Jadi kota Batiah kita lihat itu tak cocok kalau seandainya Payakumbuh menjadi kota kuliner. Kalau kota kuliner, sementara ikon kotanya Batiah. Nah, gitu cari dulu, Batiah tuh. Masa di pasar pun lah berkurang penjual. Kemudian Batiah sendiri industrinya lah berkurang banyak. Jadi dulu tinggal dua lah industri yang eksis membuat Batiah. Nah, Batiah nilainya tidak tinggi, tidak mahal, seperti Rengginang. Kita berpikir kalau penjual itu kan super produk nilai tinggi menjadi mahal. Nah, jadi kalau gitu kita harus cari yang lain. Masa iyo kuliner itunya Batiah, kalau Batiah kok ya seperti chip saja, kalau ini kan ke luar itu hanya seperti makanan yang tidak mengenyangkan dan murah. Nah, di situ kita menggali potensi apa nih yang bisa kita angkat. Nah, kita kuliner tentu yang sudah pasti kalau kuliner itu identik dengan rasa, identik dengan selera. Kita lihat, randang itu kanlah jadi produknya kita di Sumatera Barat tahun 2013 itu Bapak Gubernur waktu itu Irwan Prayitno sudah menetapkan One Village One Productnya itu Payakumbuh sebagai ini kota randang. Nah, kota industri randang. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi, Randang sendiri tidak dikelola dengan baik. Belum dikelola dengan baik waktu itu. Kita ini memang kebiasaan yang sudah turun-temurun di pemerintah. Pokoknya wacana itu rencak dan diaminkan semua orang ya sudah selesai. Nah, look after-nya itu agak kurang. Nah, saya lihat pula persoalan besar di antara produk-produk yang ada seperti randang diklaim oleh negara tetangga kita. Nah, orang mengklaim secara intelektual, tapi kita menyikapinya dengan emosional. Nah, ini kan tentu menjadi pemikiran juga. Orang hanya mengklaim, tapi kita ada. Halo, bisa dengar Bunda? Bisa, cuma ada dari mana distorsi dari mana ya? Coba dari lihat. luar itu. Bunda Ben bisa matikan yang lain, Bunda Ben ditutup itunya. Sudah. Ya, diatur Boleh Pak Erwin. Oke. Oke, lanjut Pak. Kita mulai. Oke. Yap. Nah, jadi kita lihat rendang diklaim oleh negara lain, cuman negeri kita tidak ada punya respon. Nah, bahkan membiarkan masyarakat cenderung lebih liar dan seolah-olah mengajak itu orang kelas siap lo ke Baparang ya, Jokawannya sendiri sana awak di negeri lain. Nah, itu tuh kan kurang intelek. Nah, inilah yang menjadi pemikiran utama ialah kenapa orang yang mengklaim begitu kita tidak klaim balik bahwa kita memiliki ini. Nah, ini pemikirannya. Ya, berarti apa yang kurang di kita lihat. Nah, yang pertama kita telusur sejarahnya, kita kupas. Saya minta izin dengan wali kota waktu itu, beliau mengizinkan dan kawal, dan alhamdulillah ini bidang kita banget.
Nah, kita bicara branding, kemudian kita telusur dengan potensi yang ada. Nah, di sini kita bisa melihat di mana kalau seandainya kita klaim rendang ini adalah kepemilikannya Payakumbuh, nah ini harus ada menjadi alasan yang kuat. Nah, yang pertama kita lihat itu makanan khas Minangkabau. Nah, ini milik Minangkabau, tapi Minangkabau itu sendiri kan tidak ada di dalam peta. Minangkabau itu kan suku, nah, provinsinya belum ada. Mudah-mudahan nanti ada daerah khusus Minangkabau ya Bunda ya. Nah, ini menjadi salah satu alasan. Kemudian rendang itu makanan favorit terlezat di dunia. Ini versi CNN itu 3 tahun berturut-turut itu. Ini luar biasa. Nah, kemudian kita lihat lagi ada One Village One Product sudah ditentukan. Nah, UMKM di Kota Payakumbuh ternyata itu paling banyak ini pemproduksi rendang. Nah, disinilah kita kelola, ada 40% UMKM-nya di bidang makanan, 50% UMKM-nya di bidang rendang. Nah, kemudian Payakumbuh memiliki kampung rendang. Nah, ini adalah sebuah keunggulan yang kita harus bisa kita yakinkan kepada dunia bahwa ya kita layak untuk mengangkat diri, mendeklar bahwa kita adalah kota industri rendang. Nah, kemudian kita lihat lagi sebagai potensi ekonomi dan pasar yang sangat luas untuk rendang itu sendiri. Dan tentunya dengan misi budaya, nah ini rendang ini semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, ini upaya kita yang selalu untuk menjadikan alasan bagaimana rendang ini bisa menjadi branding kota. Nah, kita lihat, kita optimalkan lagi, optimalisasi kampung rendang di sentra IKM Rendang, sentra IKM Rendang. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan. Berikut juga dengan adanya kita memulai dengan literasi. Nah, literasi bagaimana sejarah-sejarah ini tertulis di dalam buku. Jadi kita punya buku City of Rendang. Jadi Payakumbuh City of Rendang kita deklar tahun 2018 bekerja sama dengan LPPM Unan. Nah, sehingga semua tercatat. Dan ini Bapak-bapak dan Bunda-bunda sekalian, ini yang tidak dilakukan oleh bangsa kita, bahwa we proud untuk sebuah keberadaan kita Minangkabau, kita bicara bangga dengan Minangkabau. Apakah sudah kita tuliskan kebanggaan kita itu? Apakah sudah kita data masyarakat kita potensinya? Nah, ini yang banyak tidak dilakukan dan ini yang saya lakukan terhadap keberadaan rendang itu sendiri. Nah, di sini kita melakukan capaian-capaian, kita buat semua program agar rendang ini bisa kita literasikan dengan baik, dan itulah yang kita bawa untuk mengklaim bahwa kita adalah pemilik rendang. Nah, ini sebuah contoh yang kita lakukan, dan rendang produk setara dengan rendang itu yang ada di kampung kita itu banyak sekali. Dan insya Allah nanti akan bisa kita lakukan hal yang similar untuk sama untuk kita lakukan. Nah, ini warga masyarakat di daerah kita namanya di Lamposi, Kecamatan Lamposi Tigonagori, itu ada satu perkampungan, masyarakatnya itu buat rendang aja. Nah, ada rendang talu, rendang balui, rendang ruti, rendang daging. Nah, ini menjadi varian-varian yang luar biasa. Saat ini ada 23 jenis rendang yang sudah dibuat di Payakumbuh. Nah, tinggal kita develop lagi rendang lainnya. Nah, kalau jati itu, Bundo, jati itu empuk kita presto, mungkin jati itu kita rendang juga. Karena paku lah berhasil kita rendang, jadi rasanya jati pun insya Allah bisa juga kita rendang. Iya, Bundo? Jangan serius-serius sana, Bundo. Santai. Kemudian ini adalah kebanggaan kita sudah memiliki sentra IKM Rendang Payakumbuh yang merupakan pusat industri rendang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang standar industri.
Nah, di sini menerapkan juga standar keamanan pangan. Inilah yang menjadi pengikat kami dengan BPOM, Pak Martin waktu itu. Nah, memberikan pendampingan untuk standar-standar industri makanan. Dan alhamdulillah BPOM dengan Kota Payakumbuh ini sudah seperti pesan yang luar biasa. Kita bertukar pikiran bagaimana membangun UMKM yang lebih maju di masa yang akan datang. Jadi di sentra industri ini, kalau Bundo nanti ada berkesempatan ke Kota Payakumbuh, kita akan lihat di mana lantainya sudah divinil, jadi masuk itu sudah pakai SOP masuk ke pabrik, kemudian ruang sterilnya kita buatkan. Tapi ya ini yang menarik di sini adalah pengelolanya adalah UMKM, operatornya pengelolanya adalah UPTD di bawah ini pemerintah, tetapi operatornya adalah UMKM yang bergabung di koperasi. Nah, jadi di sentra ini, Bundo, ini menjadi contoh ternyata nasional. Banyak pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk membangun sentra-sentra, dan alhamdulillah Payakumbuhlah kota yang bisa merealisasikan dari tahun pertama pembangunan dan sampai sekarang itu tidak mati. Nah, ini menjadi kebanggaan juga bagi Kementerian Perindustrian, di mana banyak anggaran negara itu untuk membangun itu hanya sekadar membangun saja. Nah, karena prosesnya panjang, kalau seandainya pengambil kebijakan itu tidak memiliki sense-nya ke area itu, maka itu akan menjadi bangunan lapuk yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ini terjadi di daerah-daerah kita yang lain, karena apa? Di dalam pemerintahan itu pergantian kadisnya itu biasa. Ya. Nah, kadis ini di kadis kita ini aja sudah 4 kali nih dilantik. Saya 4 tahun dinas, 4 tahun 4 kali pula kadisnya diganti. Nah, itu kebijakan pimpinan. Nah, kalau seandainya itu kita biarkan, maka pengelolaan ini hampir sama dengan pengelolaan sentra-sentra lain yang dibuat oleh negara dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Nah, ini alhamdulillah ini menjadi contoh yang kita bisa banggakan, kapasitasnya luar biasa. Saat ini yang tersedia itu bisa kita 3 sampai 5 ton per hari kalau untuk kita buat bumbu. Jadi di dalam industri ini sangat layak kita bilang industri, karena memang semua fasilitasnya sudah kita lengkapi, termasuk juga dengan izin-izinnya. Ada izin edarnya, ACCP-nya, kemudian untuk telusur produknya, ISO-nya, semuanya ada. Nah, jadi kalau untuk dikirim ke Tampei Bundo Ben, itu sudah cukup perizinan yang kita miliki, persyaratan perizinan yang izin-izin yang kita miliki cukup untuk dibawa ke sana, keluar. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari yang lain lagi. Ini Bundo itu sebagai alasan kita mengganti ikon kota dari Kota Batiah ke Kota Randang. Nah, disinilah yang bisa kita jadikan sebuah pengelolaan, contoh pengelolaan yang baik dan dengan pembuktian yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, kita melihat lagi untuk rendang itu sendiri, benar-benar potensinya itu cukup besar. Ya, kita lihat di sini di mana permintaan yang terbesar itu kita nggak banyak-banyak. Saya berpikir selalu orang berpikir ekspor. Yang kita lihat itu ada kesalahan, ya, kesalahan yang mungkin kalau dibilang kesalahan tidak layak juga saya bilang. Itu hanya pandangan, ya mungkin pandangan yang tidak sesuai, di mana pemerintah itu selalu berpikir ekspor. Nah, kalau ekspornya tidak jelas, ya apa yang mau diekspor? Ya, walaupun Amerika itu negerinya luas, luar biasa, masyarakatnya besar,
Yang makan rendang itu ya Bundo dan kawan-kawannya saja. Ya kan? Nah, itu Bundo dan kawan-kawan saja itu Bundo bisa lah ambek seorang rendang di situ. Repot-repot maha mengirim dari Payakumbuh, ya kan? Yes. Nah, ini adalah energi yang kita nilai itu saya sering paparkan. Ini energi yang sia-sia, ya energi yang hanya sekedar menghabiskan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini seperti itu. Nah, makanya dari awal dengan Bundo Ben, apa tujuan kita bertemu, apa tujuan kita berdiskusi, ya harus berbeda dengan kebiasaan yang lain. Nah, ini yang kita lirik. Rendang ini tidak harus kita kejar pasar bebas, tapi kita lihat dulu di mana orang Indonesia yang paling banyak, ya, yang paling banyak membutuhkan makanan, dan apalagi makanannya itu makanan yang tahan lama dan nilai gizinya baik, ya, kemudian ya favoritnya di lidah. Nah, ini salah satu pasar utama kita adalah haji dan umroh. Nah, ini adalah pasar terbesar. Ya, setiap musim haji itu musim haji Indonesia punya kuota 260.000 jemaah untuk haji saja. 100.000 kuota untuk umroh. Nah, ini yang memenuhi kota Mekah dan Madinah, dan di situ tentunya makanan banyak, sebagian besar tidak sesuai dengan masyarakat kita. Tapi kalau di Agih Randang, sadonya setuju dan mencari randang malah di Makkah itu. Nah, inilah yang kita sasar pertama dengan keberadaan industri ini kita bicara, dan alhamdulillah tahun 2019 kita dapatkan itu untuk masuk di mengisi kebutuhan makanan jemaah haji untuk 2020 itu 480 ton. Itu langsung di tanda tangan MOU-nya disaksikan oleh Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi UKM. Nah, ini luar biasa, ini berita yang mengagetkan luar biasa, dan alhamdulillah waktu itu semua kita rasa siap. Nah, tapi waktu berjalan ya kita harus berhadapan dengan COVID, dan ini haji tidak jadi berangkat. Nah, alhamdulillah Allah berikan kita waktu untuk berbenah lebih baik lagi, dan insya Allah mohon doa kita semua ya haji umroh dibuka kembali dan UMKM kita, industri kita bisa bergerak seperti mesin yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian yang kedua, di ACT kita juga sudah melakukan kerjasama. Oh ya, haji umroh akhirnya kita secara global tidak bisa mensuplai karena memang kuota tidak ada, tetapi secara parsial UMKM kita sudah mengirim banyak ke Mekah untuk kebutuhan ibadah di sana. Yang kedua itu ACT, aksi cepat tangkap, yang ada di seluruh Indonesia. Mereka punya 100 gudang. Ini bencana-bencana, kita sudah merubah buat kesepakatan dengan ACT, tidak lagi Indomie, tidak lagi mie instan, ya. Nah, tapi ada nasi yang juga sudah diisi dengan rendang. Jadi dengan kemasan kita di sentra industri, rendang kita itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Ya, kalau dengan kaleng itu bisa 20 bulan. Nah, ini dengan ACT ini kita bergerak untuk meyakinkan masyarakat bahwa rendang dalam kaleng itu jauh lebih sehat dan lebih bernilai gizi. Nah, jadi dengan ACT kita sudah kerjasama dengan PNPB juga, BNPB, bagaimana Indonesia daerah-daerah yang rawan bencana. Ya, kalau lagi dia rendang ya tinggal mangi nasi ataupun tidak, tapi kan pariknya jadi kanyang daripada masak mie instan kan. Nah, lenak kanyang, beko aduh lenak sakit. Nah, ini luar biasa. Yang keempat itu kita kerjasama juga dengan KBRI Brazil. Di sini dalam program Indonesia Spice of the World. Alhamdulillah, Payakumbuh satu-satunya koperasi yang berangkat
di event Indonesian Spice of the World di World Expo Dubai. Itu bulan November tahun 2021 dan presiden yang buka. Nah, ini kebanggaan kita juga, Bundo, Bapak-bapak semua. Ternyata ya orang bicara koperasi, pemerintah menggalak-galakkan koperasi, ternyata koperasi yang berangkat itu hanya koperasi sentra industri Randang Payakumbuh. Nah, jadi walaupun kecil ini kota, tapi kita bisa mencatatkan terobosan-terobosan yang memang diaku sebagai sebuah terobosan yang punya yang wajib kita banggakan juga. Nah, kemudian ada maklon IKM kita dengan pasar global dan juga dengan marketplace ini hanya beberapa yang kita tampilkan, tetapi ini kita lakukan di bawah kendalinya kita di pemerintah. Kenapa? Kalau UKM yang kita minta mereka untuk menembus itu, tentunya ini sangat sulit. Nah, disinilah peran pemerintah yang kita lakukan, di mana kita juga memikirkan pemasaran untuk produk-produk UKM itu, khususnya untuk rendang. Dan berjalan dengan itu akan mengikuti juga produk-produk lainnya. Nah, jadi potensinya di sini, Bapak Ibu dan Bunda sekalian, ya bagaimana kita bisa menciptakan potensi-potensi itu dengan pengelolaan yang baik, yaitu dengan desain pasar baik yang offline dan online. Nah, seperti yang kita lakukan tadi dengan potensi tadi, pemerintahlah yang ingin mewujudkannya untuk menjadi pengendali supaya ini terwujud dengan implementasi SOP secara konsisten. Nah, ini UKM tetap kita kawal sebagai operatornya. Nah, kemudian melengkapi perizinan seperti tadi, tidak ragu lagi kalau Bunda bertanya bisa nggak kirim ke Amerika, ke Eropa, kemana aja, kita sudah memiliki standarnya yang sudah kita dikawal oleh BPOM. Nah, ini yang kita lakukan supaya produk-produk kita ini betul-betul bisa bersaing. Nah, kemudian juga kapasitas produksi bersaing di sini untuk melestarikan dan kegiatan-kegiatan sosial untuk mengeksplor rendang ini. Bahkan yang terbaru kita sudah memiliki School of Rendang. Nah, sekolah membuat rendang. Ini School of Rendang ini sudah sebetulnya idenya sudah lama, karena saya lihat negara-negara maju yang pengelolaan industrinya baik, seperti kita ada School of Cheese di Belanda, ya, kemudian ada belajar membuat rendang belajar membuat tom yum di Thailand, kegiatan membuat kimchi di Korea dan lain-lainnya. Tapi di Payakumbuh kita buat School of Rendang bekerja sama dengan UNP dan ini untuk bersertifikat. Tetapi kalau untuk kedatangan aja kita berikan Certificate of Attendance, dan murid pertama kita sertifikatnya kita berikan ke Pak Sandiaga Uno waktu itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang memang kita tingkatkan selalu di bawah koordinasi pemerintah. Nah, ini beberapa kegiatan yang kita lakukan dengan dengan BRI mengelola pemuda-pemuda yang untuk ekspor rendang. Kemudian juga ada kerjasama antara Pemkop Payakumbuh yang ini untuk mewujudkan School of Rendangnya. Jadi School of Rendang ini diapresiasi dengan sangat tinggi oleh Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Karena ini terobosan yang pertama di Indonesia untuk mengangkat kearifan lokal. Jadi School of Rendang ini
semakin menguatkan kita akan kepemilikan kearifan lokal dengan baik dan lengkap. Jadi Payakumbuh insya Allah akan digadang menjadi kota gastronomi terlengkap Indonesia. Yang selama ini untuk Indonesia dipegang oleh Bali, dan insya Allah Payakumbuh dengan keunggulannya kita memiliki School of Rendang, di mana ini yang tidak dimiliki oleh Ubud kalau tidak salah itu Ubud sebagai kota gastronom. Tapi kita memiliki kelebihan di mana kita memiliki sekolah untuk memasak rendang yang menjadi tujuan wisata juga. Nah, ini Bundo kelebihan yang kita bisa angkat juga, insya Allah menjadi kita wujudkan segera. Nah, ini potensi Ekraf dan Bekraf dan Pemko Payakumbuh kita sudah buat juga tahun 2019. Nah, ini kegiatan-kegiatan untuk pameran Expo. Nah, ini yang kanan ini terpaksa ini saya mewujudkan masak rendang. Everyone can cook rendang di Korea. Nah, ini kita berikan contoh langsung mendemokan masak rendang. Dan mudah-mudahan nanti Bunda-Bunda kalau bertemu kita masak rendang lah nanti wawakunya. Insya Allah. Ya Bunda Ben. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini selalu kita lakukan. Kenapa? Keberlanjutan itu sangat penting dalam kita menjaga sebuah branding. Ini yang kita pikirkan. Kita nggak mungkin unggul dengan banyak hal, tapi kita bisa unggul di satu hal, itu akan menjadi catatan yang sangat penting buat negeri kita. Nah, ini waktu MOU dengan pengelola muasasah di Kementerian Koperasi. Jadi ini pemilik muasasah di Arab Saudi yang sudah bersedia menerima rendang kita di Arab Saudi untuk kebutuhan jemaah haji dan umroh. Ya, hanya saja Allah memberikan waktu kita lebih panjang untuk mempersiapkan diri. Nah, ini juga ada PT Inza, kita MOU juga untuk persiapan sosial mereka. Jadi mereka juga bekerjasama dengan UKM-UKM yang ada di Indonesia. Nah, kerjasama ini PT Inza yang menyalurkan. Nah, ini PT Muhibah, salah satu travel agent wisata untuk umroh, mereka juga membekali jemaah dengan rendang. Nah, ini kegiatan untuk di pemerintah. Tuh kita ada terobosan lagi nih. Jadi kurban yang selama ini orang berkorban daging-dagingnya, bahkan ini sudah ada kecenderungan baru ini Bapak-bapak dan Bunda sekalian, ada penerima daging kurban itu menjualnya ke pedagang pengumpul. Nah, untuk dijadikan bakso atau yang lain-lain. Karena apa? Ada orang yang tidak bisa memasak rendang untuk mengolah daging itu sendiri. Kenapa? Mereka uangnya nggak ada untuk beli ini itu segala macam. Akhirnya mereka rela untuk jual. Nah, ini kita buat terobosan baru. Jadi ASN berkurban kita mulai di Payakumbuh dan kita berikan rendang kepada masyarakat kita agar mereka bisa menikmati. Nah, ini bisa juga jadi pemikiran kita bersama kalau Bundo ingin berkorban nanti, ya bisa kita belikan sapi, kemudian kita kelola dengan kita jadikan rendang. Nah, rendang ini ya kita distribusikan. Nah, memang ada beberapa sanggahan-sanggahan, ada yang menyangkal juga, ya kita sampaikan bahwa dalilnya ada dan bisa diterima. Di mana kalau kita pergi haji umroh, kita dam kan tidak pernah kita lihat kurbannya, kan kita tidak pernah tanya kurbannya disalurkan kemana. Nah, dan itu sahih dan itu boleh, ya. Dan kita karena apa daging itu kita salurkan, bahkan yang berkurban juga menerima daging rendang itu juga. Nah, ini jadi terobosan yang luar biasa juga yang kita lakukan di Payakumbuh. Kemudian ini kedatangan William Wongso untuk masak karena memang rendang ini harum, ya bahkan William Wongso-nya juga datang ikut masak bersama kita. Kemudian pengelola muasasah di Arab Saudi juga sudah melihat dan menilai tempat kita sangat layak disampaikan.
Ini banyak kegiatan-kegiatan Syekh Nabil. Nah, ini Bundo, Bapak-bapak, Bundo-bundo sekalian, tagline yang selalu kita bagaimana kita menjaga kearifan lokal itu dengan juga mengikuti zamannya. Jadi ingat rendang, ingat payakumbuh, selalu tagaung. Agar apa? Kepemilikan rendang ini tidak diklaim oleh orang lain. Nah, inilah wujud kita bagaimana menginikan kearifan lokal dengan baik. Nah, ini untuk hiburan sedikit, Bundo-bundo bisa dengar bagaimana ini. Ini kedatangan Bapak Menteri Sandiaga Uno. Bisa ditampilkan, Pak? Izin Pak Erwin, di close dulu yang ini mungkin ya. Iya, ditutup dulu paparannya. Tutup dulu yang ini, baru share yang baru. Izin Pak Wakil Ya, Wali betul. Kota. Ya. Bisa ya, Pak Ini Erwin? masuk ke area produksi kita. Ini kapasitas bisa 200, bisa 50 kilo sekali masak. Pak Erwin, maaf, ini masih sekian. Masih Masih Bunda. ya, tidak bergerak ya. Izin- Ini izin tampilannya Pak Erwin. cuma ingatkan rendang itu aja. Sekian, ingatkan rendang, ingat payakumbuh. Oh, ininya belum ya? Iya, di Belum stop tampil. dulu Pak. Oke, Ditutup saya- dulu paparan yang ini, Ya, nanti stop baru share dulu. Oke. buka yang baru. Oke. Oke. Maaf. Kita share lagi. Atau Bundo Sony bisa bantu, Bundo Sony? Sebentar. Sebentar ya, Bundo. Ya. Kemana perginya ini? Oke. Oke. Suaranya Oke. belum dengar ya. Maaf Pak Erwin. Bisa dengar suaranya, Bundo? Suaranya belum dengar. Ada share sound yang Belum. harus diberi. Ya, soundnya belum ya. Belum muncul, belum. Suaranya nggak dengar. Harus ditutup dulu, baru putar lagi suaranya, baru tekan soundnya. Ulang lagi yang baru ya. Diulang lagi Pak Erwin. Oke. Tutup lagi. Sabar. Share sound juga. Oke. Bisa, Bunda? Bisa lah. Oke. Nanti bila datang, sama menyambut tagak berdiri. Selamat datang Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Suaranya di-fullkan aja. Indonesia, beserta rombongan di Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh.
produk yang akan kita dorong dalam konsep Indonesia Incorporated adalah rendang. Dan karena sudah ada City of Rendang, Pak Rudi langsung mengusulkan Payakumbuh. Karena itu kita akhirnya Kita tunggu masing-masing tentunya punya kemampuan juga. Ini udah enak bro. Iya, ini aja udah enak. Nah, jadi itu Bunda sekalian, Bapak-bapak, Bu yang hadir pada pagi hari ini, paparan yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa berbuat lebih banyak di ranah Minang. Dan mohon maaf kalau ada penyampaian yang tidak pada tempatnya, dan kita siap untuk berkomunikasi, berkolaborasi untuk pengabdian terbaik pada negeri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu ke Pak Erwin ya. Keren sekali Pak Erwin. Paparannya itu Rendang Payakumbuh. Nanti ada apa ya? Karupua Jange, Bukit Tinggi. Apalagi banyak banget yang bisa kita bawa, kita upload lagi. Yang penting kerjasama dengan pemerintah. Nah, bagaimana tanggapannya ini, bagaimana keluar negerinya dan lain-lainnya yang akan ditanggapi oleh Bapak Dubes kita, Bapak Denny Abdi, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam yang menetap di Hanoi ya. Bapak Denny Abdi, beliau lahirnya 12 Juni 1970 dan 25 tahun bekerja di Kementerian Luar Negeri, cukup lama. Beliau adalah diplomat yang berkarir dari bawah di Kemenlu. Sarjana UNAN, Fakultas Ekonomi, dan melanjutkan hubungan internasionalnya sebagai S2 di Universitas Indonesia Jakarta. Pak Denny dilantik oleh Pak Jokowi pada 14 September 2020 sebagai Duta Besar LBPP RI untuk Vietnam. Tapi tiba di Hanoi-nya 7 Februari 2021. Beliau sebelumnya juga menjabat Direktur Asia Tenggara April 2017 hingga Februari 2021. Di pengalaman beliau cukup banyak dalam hal menjembatani negeri kita Indonesia dengan pihak luar mancanegara. Bagaimana tanggapan beliau terhadap paparan yang disampaikan oleh Bapak Erwin Yunus tadi? Kita dengarkan bersama. Silakan Bapak Dubes. Mungkin dia sudah hadir di sini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yuli, Pak Erwin, paparannya tadi ya memang patut diacungi jempol, luar biasa. Terima kasih Pak. Apa namanya, banyak sekali kecocokan yang saya lihat dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin karena kita sama-sama punya darah Minang ya, jadi walaupun selama ini di BKM ini Pak Erwin kita juga sering ngobrol, jadi kan secara umum kalau boleh saya gambarkan apa yang disampaikan Pak Erwin tadi ini tidak terlepas dari kondisi UMKM kita di seluruh Indonesia ya.
Payakumbuh Ya. itu kan juga saya yakin UMKM kan. Nah, jadi Iya betul. untuk pengetahuan kita bersama, sebagian besar pengusaha kita itu di seluruh Indonesia ini 99% tuh UMKM kategorinya. Betul, Pak. Jadi mikro, kecil, menengah. Nah, di antara 99% itu 90% mikro. Mikro itu yang kelas rumah tangga. Nah, jadi tadi saya sangat sepakat dengan Pak Erwin, jangan sedikit-sedikit kita itu baru bisa maju kalau bisa ekspor. Karena bagaimana mungkin kalau kita lihat strukturnya, 90% pengusaha kita kelompok mikro itu kalau bicara ekspor itu bicara standar mutu, ya kan, ketepatan pengiriman, daya saing, ya kan, kita bersaing dengan macam-macam negara. Jadi kalau di ekonomi, kalau kita bicara ekspor itu pasar persaingan sempurna. Misalnya kita menjual produk kita di kampung sendiri, kelompok mikro itu bisa. Jadi kelas rumah tangga itu mampu jualan keripik misalnya ya di Sumatera Barat nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah bicara ekspor, setengah mati Pak Erwin untuk mengangkat standar kualitasnya. Belum lagi harga. Harga ekspor itu luar biasa kompetitif. Sangat-sangat ditekan oleh importirnya karena dia main di skala besar. Nah, jadi yang bisa kita lakukan saat ini, saya kalau Payakumbuh nih, kalau pemimpinnya seperti Pak Erwin atau di Pemda-Pemda lain nih, kita nggak khawatir lagi dengan dengan sendirinya pendapatan masyarakat akan meningkat. Ini saya belum tahu datanya, tapi kalau saya tebak-tebak, mungkin Pak Erwin bisa sampaikan peningkatan income per kapita masyarakat setelah program ini. Bisa nggak di-share sedikit untuk memberikan pencerahan saja Pak Erwin? Baik, jadi ini Pak Denny, Pak Payakumbuh sudah mampu mensejajarkan diri dari pendapatan kemampuan kita membayar upah minimum regional aja. Kita termasuk yang bersaing dengan Kota Padang. Jadi insya Allah ini sebagai salah satu contoh dan pembuktian bahwa pendapatan masyarakat kita sudah lebih baik. Nah itu, jadi intinya Pemda ini kalau berbuat itu dampaknya ke situ, ya kan? Betul. Kita bisa saja mengklaim berbagai macam kemajuan pembangunan, tetapi yang masyarakat rasakan adalah apakah kami cukup makan, kami cukup kalau anak sakit bisa ke dokter, anak yang sekolah bisa kami sekolahkan, kan itu yang penting ya Pak Erwin ya. Betul sekali Pak Denny. Nah kalau itu sudah tercapai ya alhamdulillah. Nah sekarang Payakumbuh hanya dengan satu produk, hanya dengan rendang saja. Jadi hari ini yang kita mau petik adalah bukan bagaimana mengekspor rendang ke seluruh dunia, tetapi bagaimana menjadikan rendang ini sebagai contoh bahwa kita mampu membuat sebuah produk yang kompetitif, ya kan, tanpa harus menggantungkan diri dari oh kita ini harus bisa ekspor dulu baru bisa hebat. Enggak, tadi Pak Erwin menjelaskan. Kalau kita jeli melihat, ternyata pasarnya itu ada di mana-mana. Dan saya tadi sepakat sekali itu Pak Erwin. Satu, umroh dan haji jelas. Karena karakteristiknya perlu makanan yang siap saji dan tahan lama. Nah ini memang betul-betul klop dengan rendang. Nah alhamdulillah aksesnya juga sudah berhasil. Pak Erwin bisa menembus baik dengan pemerintah Indonesia maupun di Arab Saudinya. Dan tentu kedutaan, saya yakin kedutaan akan membantu secara maksimal karena rendang ini sudah bukan lagi propertinya Payakumbuh atau Sumatera Barat, tetapi sudah kebanggaan orang Indonesia di mana-mana gitu. Tetapi kita harus menargetkan pasar yang tepat. Jadi nggak bisa, misalnya kita memaksakan diri jual rendang ke Amerika gitu, ya bisa dihitung dengan jari orang yang makan rendang berapa banyak dia makan. Jadi harus kita cari. Terus tadi yang untuk ACT ya Pak Erwin, aksi saya nggak ada kata lain dari paparan Pak Erwin tadi sudah sangat sangat bagus, sangat membanggakan, dan yang penting ini bagaimana bisa menginspire Pak Erwin, menginspire Pemda-Pemda lain di Sumatera Barat. Tidak semua harus bergerak ke rendang, ya kan? Jadi kalau kita belajar dari negara-negara yang lebih maju, itu
setiap wilayah itu dijadikan sentra produksi secara spesialis. Jadi misalnya sekarang kalau Payakumbuh sudah mengukuhkan dirinya menjadi kota rendang, bagaimana misalnya kota-kota atau kabupaten di Sumatera Barat yang lain bisa komplement apa yang dihasilkan oleh Payakumbuh. Misalnya kita pernah ngobrol ya Pak Erwin, Betul Pak Dhani. untuk menghasilkan tadi kalau saya catat 2019 Payakumbuh mensuplai 480 ton rendang, ini hanya untuk haji ya, haji dan iya, haji. Nah, haji. Nah, 480 ton itu kebutuhan dagingnya berapa? Kebutuhan bumbu-bumbunya berapa? Kebutuhan tanaman-tanaman lainnya berapa? Nah, jadi kalau tadi Pak Erwin bicara mengenai proses produksi dan market, sekarang mari kita lihat proses supply-nya. Ya kan? Betul. Karena wilayah kita Sumatera Barat sebagaimana dengan Indonesia lain, kita itu sebetulnya kekuatan kita di pertanian, ya kan? Betul. Cuma karena selama ini kita tidak kelola dengan baik, sehingga anak-anak muda Indonesia itu cenderung ke kota besar untuk mencari penghidupan yang lebih baik, ya kan? Padahal sumbernya itu ada di kampung halaman. Tanah yang subur ada di situ, pertanian yang ada di situ. Tapi selama ini ya mungkin kita nggak perlu mengkaji ke belakang ya Pak Erwin, kita kaji ke depan saja, berangkat dari success story yang sudah dilakukan Payakumbuh. Sekarang bagaimana ini kita menularkan virus positif, virus sukses yang sudah dilakukan oleh Payakumbuh. Jadi yang perlu saya pikir, yang perlu kita lihat dengan sukses tadi, bagaimana menjamin sustainability dari kebutuhan-kebutuhannya. Karena nanti dugaan saya Pak Erwin, kalau Pak Erwin sukses mensuplai haji dan umroh misalnya, dengan cepat ini akan menular di antara haji-haji seluruh dunia. Jadi jangan heran nanti mungkin pemerintah Arab Saudi bukan hanya meminta suplai rendang untuk jemaah Indonesia, tetapi jemaah lain juga. Ya kan? Mungkin sekali Pak, mungkin sekali. Jemaah-jemaah lain yang banyak muslimnya dari Malaysia, dari Pakistan. Dan itu kalau kita lihat seleranya Asia Selatan itu mirip dengan kita. Betul. Dugaan saya juga masakan-masakan kita itu berhubungan dengan masakan mereka. Jadi dengan mudah rendang ini akan dinikmati oleh mereka. Nah, jadi mungkin Pak Erwin disiap-siapkan diri saja. Ini kalau COVID sudah kembali recover, dugaan saya ini akan meningkat ini permintaannya. Nah, amin, jadi jangan ya sampai malah kita keteteran di situ. Betul. Kualitas kita tetap harus jaga. BP POM harus tetap meningkatkan pengawasannya. Jangan sampai kita kan ada pepatah dulu, nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi kita sudah mempopulerkan rendang, tahu-tahu ada satu produk karena mengejar target, mengejar permintaan yang tinggi, mengorbankan kualitas dan tingkat hygiene-nya. Jadi mungkin ke depan kalau khusus rendang yang harus kita jaga Pak Erwin, kalau menurut saya adalah sustainability-nya. Sustainability mulai dari bahan bakunya. Bagaimana kita membuat tetap menghasilkan daging yang berkualitas. Karena kalau sekarang kalau kita lihat di dunia internasional, kalau kita bicara agricultural industry, ini karena mereka mengejar jumlah yang tinggi. Sekarang kan intervensi teknologi itu kan juga tidak semuanya positif. Contoh misalnya Amerika itu kan mengembangkan genetic modification ya, untuk meningkatkan kapasitas produksi ternak misalnya. Jadi ternak itu kalau di kampung kita Pak Erwin kan kita biarkan lepas kan, mencari makan segala macam. Tapi kalau di negara maju sekarang ternak-ternak itu malah tidak dikeluarkan. Mereka di kandangnya saja, tidak bergerak, sehingga mereka gemuknya cepat dan cepat bisa dipotong. Nah terus makanannya juga dari jagung yang dimodifikasi, sehingga hasilnya memang lebih banyak. Nah ini mengejar kuantitas memang, akibatnya memang negara-negara yang melakukan ini itu berhasil menjadi supplier dunia. Tetapi para ahli juga mengatakan ini ada dampak negatifnya. Jadi misalnya penggunaan antibiotik,
penggunaan vitamin yang berlebih-lebihan gitu kan. Nah, ini juga nanti akan berdampak dalam jangka panjang. Nah, mumpung Payakumbuh ini masih dalam tahap perkembangan, mari kita coba lihat bagaimana kebutuhan tadi, kebutuhan terhadap rendang yang tinggi dari market yang tadi sudah dihasilkan, ini juga bisa diimbangi oleh kemampuan suplai pertanian kita secara sustainable, ya kan? Sehingga kita tidak harus memilih intervensi teknologi tadi itu. Nanti khawatirnya Pak Erwin, begitu kita memaksakan diri memenuhi semua kebutuhan itu, sementara suplainya tidak cukup. Nah, nanti mau nggak mau pilihan kita itu tadi, bagaimana ini menghasilkan daging dalam waktu singkat. Terpaksalah kita bekerja sama intervensi teknologi tadi. Padahal itu semua nanti mungkin kita bisa, kalau ada dari BPOM, mungkin bisa memberikan pandangan juga mengenai dampak-dampak negatif intervensi teknologi seperti ini. Teknologi itu memang penting, tetapi tentu kita bisa memilih. Lahan kita masih sangat luas, mungkin nanti Pemda juga ini perlu intervensi pemerintah bagaimana meningkatkan penggunaan lahan dari katakanlah kalau memang pilihan-pilihan tumbuhan-tumbuhannya yang tadi tidak terlalu produktif, bagaimana kita fokuskan untuk kira-kira tadi mensuplai tanaman-tanaman yang memang diperlukan untuk menghasilkan rendang yang berkualitas. Nah, jadi intinya yang saya coba sampaikan Pak Erwin, bagaimana kita meningkatkan skala produksi tetapi sustainable, ya kan? Sehingga pada akhirnya marketnya aman, supply yang berkualitas, tetapi dari sisi supply untuk produksi yang sustainable itu juga aman. Nah, dengan sendirinya nanti sukses story ini betul-betul nanti jangka panjang. Jadi jangan sampai nanti wali kotanya sudah baru, wakil wali kotanya sudah baru. Nah, kita balik lagi ke masa-masa sulit dulu. Apa yang sudah dihasilkan ini sudah ditinggal lagi. Nah, jangan sampai begitu. Karena kalau kita bicara sustainability ini kesinambungan itu penting. Tapi saya yakin Pak Erwin sudah memikirkan, buktinya juga dibuat sekolah rendang. Nah, kalau sekolah rendang ini kan berarti dalam rangka meneruskan tongkat estafet. Sehingga knowledge yang tadi membuat rendang berkualitas ini tidak berhenti di bundo-bundonya. Nanti dilanjutkan juga oleh putri-putrinya yang nanti akan menjadi bundo juga. Dan kalau pertanian kita olah seperti ini, tidak harus ke kota besar untuk bisa memiliki sumber ekonomi yang bagus. Mari kita galakkan kembali membangun ya kan program-program KKN dulu yang dari universitas-universitas itu, ini kalau dikombinasikan anak-anak ekonomi dengan dengan industri rendang Pak Erwin, luar biasa ini yang bisa mereka lakukan. Nah, jadi mungkin itu sebagai pemantik diskusi dari saya. Jadi pertama poin saya adalah tidak selalu kita harus melirik ke luar negeri untuk ekspor. Memang ada beberapa pasar di luar negeri, tetapi kita harus tepat sasaran. Nah, dalam hal rendang tadi pasar umroh, pasar haji. Dan nanti pengembangannya, saya yakin sekali Pak Erwin, ini kita tinggal buat promosi digital dalam bahasa Inggris yang bagus. Kita bahkan kita bisa pakai teman-teman kita, saudara-saudara muslim kita dari negara lain untuk mempromosikan rendang. Mereka juga dengan senang hati. Nah, ini dengan cepat ini akan menular ini. Jadi bukan hanya jemaah Indonesia, bahkan jemaah dari negara lain. Karena kualitas rendang sudah diakui. Nah, yang penting kita jaga mutunya. Nah, terus sustainability supply. Itu yang saya pikir mungkin akan mendatangkan kesulitan. Prediksi saya di masa depan, kalau memang industri rendang ini sudah berkembang terus, marketnya terus, nanti bagaimana kita bisa mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Nah, terus tugas pemerintah melalui BPOM, jaga betul, tolong dijaga betul kualitas produksi produk-produk kita, jangan sampai turun kualitasnya. Jangan sampai orang sakit perut karena makan rendang misalnya. Itu sudah indikasi yang tidak baik. Mungkin itu dari saya, Bu Yuli. Saya pikir yang penting bagi kita adalah bagaimana mencerna betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Erwin. Kalau saya bisa nangkap, nah tapi nanti mungkin ada lagi peserta kita, bahkan yang dari luar Payakumbuh mungkin, yang juga ingin
kalau bisa kita komplimen apa yang dilakukan Payakumbuh ini, karena semua dimanapun di dunia itu harus spesialis itu. Jadi nggak bisa nanti, jangan sampai Payakumbuh sukses dengan rendang, cuma kemudian kota lain berkompetisi juga. Nanti terjadi kompetisi yang tidak sehat. Kita bisa saling mendukung, kita bisa saling komplimen. Tidak harus bersaing, nanti akibatnya nanti malah mengganggu pasar gitu. Nah ini yang bisa kita diskusikan ke depan. Jadi Pak Denny, Pak Denny, ya. Pak Denny sedikit tambahan ini Bu Bunda Yuli. Ya, silakan. Ada yang kelupaan saya menyampaikan, saya saking asiknya bercerita. Potensinya itu di mana? Ya, potensinya apa yang disampaikan Pak Denny tadi, potensi supply, ya, supply produk pertanian. Untuk rata-rata di Payakumbuh itu per hari 1,5 sampai 2 ton produksi rendang masyarakat kita. Jadi dikumpulkan UMKM yang ada. Nah, rata-rata itu 1,5 sampai 2 ton per hari beredar di pasar. Taruh misalnya untuk 1 ton saja, Bapak Ibu, 1 kilo rendang itu yang bagus dari Payakumbuh itu 4 butir kelapa. Ya, 4 butir kelapa. Berarti kalau dia masak, masyarakat kita masak 1 ton, berarti membutuhkan 4.000 butir kelapa. Ya, 4.000 butir kelapa. Nah, kalau 4.000 butir kelapa sampai 2 ton berarti 8.000 butir kelapa. Secara berkesinambungan maka kalau ada permintaan yang sangat besar, maka kelapa yang akan tumbuh pun sudah habis di Payakumbuh. Nah, ini adalah sebuah potensi yang bisa kita lirik bagaimana industrialisasi ini bisa terjadi. Nah, disinilah kita melihat bagaimana suplai bahan baku, ya ini baru dari kelapanya saja. Nah, kita di Payakumbuh juga sudah mempersiapkan diri. Nah, ini diskusi kita lanjutkan nanti Pak Denny sama Bundo Ben. Kita bangun di Payakumbuh ini nanti sentra olahan kelapa, santan atau santan instan. Nah, jadi banyak kita lihat lewat dari Payakumbuh itu kelapa yang dikirim ke Pekanbaru. Nah, suatu saat cukup sampai di Payakumbuh, kita jadikan santan yang bisa kita olah untuk kebutuhan rendang saja. Nah, jadi dan juga untuk kebutuhan masak yang lain. Karena santan ini harus dalam standar yang sama untuk mendapatkan cita rasa yang sama. Ya, bagaimana Pak Denny sampaikan, untuk ekspor itu betul-betul banyak SOP-nya dan kita harus bersaing. Nah, kalau dengan tradisional masyarakat bisa menerima harga antara 250 sampai 300.000, tetapi kalau sudah industri kita sudah berbicara dengan efisiensinya untuk cost production yang semakin rendah. Nah, itu kita harus bicara standar itu. Dan belum lagi kebutuhan cabenya. Jadi 1 kilogram rendang yang jadi itu butuh bumbu-bumbu sekitar 70%. Nah, jadi banyak 60%. 60%-nya adalah bumbu-bumbu. Nah, ini sebuah potensi yang bisa kita lirik untuk pengadaan kebutuhan dari industri itu. Jadi kelapanya, kelapa masyarakat bisa kita tampung, cabai pertanian masyarakat bisa kita tampung, dan banyak hal lainnya yang insya Allah bisa kita kolaborasikan menjadi sebuah produk hilir yang unggul dan bisa kita banggakan bersama. Nah, itu sedikit tambahan Pak Denny, untuk Yuli, silakan dilanjut. Masya Allah, bagus sekali ini. Ini semua kalau kita bangkit ya, terutama di Sumatera Barat, akan besar sekali. Kebutuhan daun kunyit, kebutuhan lengkuas, daun salam, dan lain-lain. 1,5-2 ton per hari itu berapa besar itu. Kelapanya aja sudah cukup memusingkan. Perlu kolaborasi dan mungkin ini di tingkat menteri kali ya Pak ya, atau tingkat presiden juga kali. Itu udah tadi, Pak Denny tingkat. Itu tadi paparan dan tanggapan yang sangat menarik sekali. Dan bisa menjadi inspirasi juga bagi kota-kota lainnya di Sumatera Barat dan juga Indonesia pada umumnya. Tadi
kita dengarkan juga, mungkin ada dari floor yang ingin bertanya atau menanggapi. Tadi ada Bapak Bu Ben, Bu Moderator, ini ya Pak. Ya, Bu Ben. ada Pak Martin tadi kalau nggak salah ya. Pak Martin sudah angkat tangan, boleh Pak Martin sampaikan? Silakan. Ya, Pak Martin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Pak Dubes. Panutan saya Pak Erwin selaku Wakil Wali Kota yang luar biasa innovation-nya. Kemudian Bundo Kanduang yang betul-betul menginspirasi. To the point aja, pertama saya ingin mohon izin menanggapi yang disampaikan oleh Pak Kadubes tadi terkait regulator sebagai authority untuk safety product. Itu Badan POM itu memiliki dua konsep, Pak, pre-market control and post-market control. Di pre-market, mungkin Pak Wakil Wali Kota, Pak Erwin tadi sudah menyampaikan bagaimana kami membina, bagaimana kami mendampingi, bahkan untuk SOP dan lain-lain kami betul-betul on the spot. Waktu itu saya masih Kepala Balai Besar POM Padang. Mohon perkenalkan diri dulu Pak Kadubes. Saya Martin Suhendri, Kepala Balai Besar POM di Medan sekarang. Sebelum di Medan saya di Palembang, sebelum di Palembang saya di Jakarta, sebelum di Jakarta saya di Padang. Sebelum di Padang saya di Bengkulu. Jadi untuk di post market itu kami melakukan audit kembali ke sarana produksinya ini. Kemudian kami sampling. Ya, kami sampling bergantung pada comply, apakah dia masih comply atau tidak. Requirement yang diminta, specification yang telah kita susun di awal itu free. Kami beli produknya dan kami uji, itu biayanya nggak ada lagi. Kita yang uji sendiri. Apabila untuk standar ekspor itu didapatkan kadar logam beratnya tinggi dan tidak memenuhi SNI, kami akan menyurat ke beliau selaku pembina di sana. Dan itu akan ditindaklanjuti oleh PD daerah. Demikian secara konsep. Kemudian mohon izin menanggapi Pak Wakil Wali Kota, saya sudah menggembar-gemborkan ke seluruh provinsi, di mana teman-teman saya Kepala Balai Besar POM lain, dan ini sudah diadop oleh sebentar lagi Palembang. Palembang akan bikin sentra PMP. Sayang rencana kami pertengahan Januari kemarin mau ke Payakumbuh, saya sudah keburu pindah ke Medan. Jadi mati di Medan. Di Medan saya sekarang Pak. Baru tanggal 17 Januari saya serah terima jabatan. Nah di provinsi lain saya konsep yang saya pasarkan satu lagi tentang sentra rendang Pak Erwin. Bagaimana kan kemarin tadi saya lihat di video ada Pak Sandiaga Uno. Apakah memungkinkan sebagai sentra pariwisata how to make rendang? Jadi mulai dari processing, raw material kita kan ada di lantai 2. Mereka silakan aja melihat dengan catatan pakai pakaian khusus dan mereka melihat sentra produksi seperti apa processingnya. Karena ada School of Rendang tadi. Setelah itu di atas kan ada tempat kita duduk-duduk, itu dijadikan konsepnya itu bagaimana makan rendang Bajamba. Nah ini loh contoh adat Minang kami. Nanti di konsep Bajamba itu kita taruhlah pelaminan kecil di situ. Dari berbagai etnis kita di Sumatera Barat kan beda-beda cara baraleknya. Apakah nanti akan disewa orang yang petata petiti sebelum makan, itu sekaligus kita bisa melihatkan sosiokultur kita Sumatera Barat, khususnya Payakumbuh. Jadi sebelum mereka pulang, mereka naik dulu ke atas makan Bajamba, kemudian ke bawah mereka baru ke galeri. Di galeri baru mereka akan beli. Nah, konsep lain yang bisa juga saya sampaikan di Palembang saya sudah sampaikan, mungkin retort kita Pak Erwin, mohon izin Bundo agak sedikit panjang saya tanggapi. Konsep daripada retort kita tuh idle, mungkin tidak semua yang disterilkan di sana. Waktu itu PT Musi, PMP yang di Palembang, pingin numpang retort di situ. Itu lumayan, mesin kapasiti kita bisa terpenuhi. Nah mereka juga mau ekspor PMP-nya ke Malaysia dan lain-lain, tapi terkendala dengan retort. Mereka belum punya retort. Nah saya bilang, untuk konsep GMP, good manufacturing of product, berkaitan dengan makanan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja mereka melakukan retort di tempat kita. Tapi dengan catatan F0-nya dan lain-lain sesuai dengan theoretically itu sudah harus di konsepnya sudah ada. Kalau tidak salah kita sudah susun baik di sana. Kemudian untuk laporan juga ke Pak Dubes, sebenarnya sentra di kabupaten-kabupaten lain kami sudah bina Pak. Di Batu Sangkar itu ada sentra susu kambing
Tapi sayang, mohon maaf sekali tidak menjadi perhatian di pemerintah daerah, karena sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 itu kan tidak di kita untuk itu, betul-betul domainnya beliau. Sentra coklat sudah kami usulkan di Pariaman, kemudian sentra susu yang ada di Rangkiang sampai Angke Canduang Agam itu juga sudah kami bina, MD-nya juga sudah keluar. Ini juga dapat bantuan dari Kementerian Pertanian. Kemudian Pak Irwin, kalau pasar kita hanya internasional, itu PT Musi Palembang bersiap-siap juga untuk menerima sebagai distributor untuk Sumatera Selatan. Ini barusan saya ngobrol dengan alumni, mohon izin Pak Kadubes, saya lagi kumpul ini dengan di KP Palanta Medan, tempat kongko-kongkonya alumni Universitas Andalas. Di sini beliau-beliau mengatakan kalau daging kurang, teman-teman kita dari Fakultas Peternakan di sana ternyata di sini memiliki peternakan penggemukan sapi. Kalau kurang, oke, kita akan ekspor sapi kita ke Sumatera Barat. Satu lagi yang terakhir, Pak Kadubes, konsep dari pengawasan Badan POM itulah from farm to table. Bagaimana residu pestisida, residu formalin dan lain-lain itu kami awasi sampai dia dihidangkan ke meja makan. Kemudian nanti konsep toll manufacturing Pak Wakil Wali Kota, nanti mungkin teman-teman kami yang di Medan ini akan membikinkan rendang di sana, dibuat oleh sentra rendang untuk didistribusikan di Medan. Itu konsep-konsep lain yang bisa kita inikan. Insya Allah walaupun kita sudah jauh di Mato, tapi selalu dekat di hati, saya akan siap support 7 kali 24 jam untuk sentra rendang dan Sumatera Barat secara umum. Demikian dapat saya sampaikan, salah dan janggal, mohon maaf. Nyebrang sungai kita Sarangkugalah, beli cempedak jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam orang Martin. Suara Pak Martin. Mantap. Kita nggak ada pantun-pantun dari Sandi. Baik Pak Martin. Nah, mau ditanggapin dulu atau langsung dari pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, ibu-ibu, bapak-bapak, bunda-bunda. Silakan, ada Pak Tovani Bogor, Pak Tovani dari Bogor, silakan ya, Pak Tovani. Banyak yang angkat tangan tuh. Ya, Pak Tovani. Perkenalkan diri dulu ya Pak, terima kasih. Masih di unmute Pak, buka itunya. Coba Bunda Ben bisa? Harus Pak Tovani. Harus beliau sendiri yang bisa dibuka Pak. Pak Tovani, mic-nya coba dibuka. Harus sendiri. Pak. Alright, oke. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Denny, Pak Erwin, Bundo Kanduang, dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kebetulan saya ini lahir di Jakarta, jadi nggak begitu lancar bahasa Padangnya. Cuman orang Batu Sangka. Orang Batu Sangka. Kebetulan kita di Bogor ini membudidayakan sorghum. Jadi saya sepakat ya, bahwa ini nanti kita jelaskan antara kata Pak Denny itu dari hulu sampai hilir, sustainable, kesinambungan. Jadi jangan sampai nanti Pak Erwin udah banyak marketnya dari berbagai negara, kebutuhan rendangnya, kemudian dengan supply-nya. Nah, ini saya mau mencoba ada usulan, berupa usulan kan gitu ya. Artinya kalau ini kita mengelola sorghum, budidaya sorghum. Mungkin banyak yang bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mengenal bahwa sorghum itu adalah pakan ternak untuk sapi. Jadi dia bisa 0,7 kilo per hari. Dia lebih lahap dibandingkan jagung. Nah itu jadi kalau memang ini berkenan ya kita bisa mengajarkan bagaimana untuk sorghum di wilayah daerahnya Pak Erwin ini. Supaya bisa bagaimana produk sapi sehingga kesinambungan antara kebutuhan rendang terhadap daging sapi itu bisa saling sinkron. Nah, mungkin ini bisa menjadi percontohan karena di Jawa Barat aja saya kebutuhan untuk pakan ternaknya aja 500 ton per hari. Dan kebutuhan sorghum itu bukan hanya pakan ternak, juga merupakan tepung. Karena ini bersaing dengan gandum yang dari Amerika ya, impor
kita dari sorghum aja itu bisa kebutuhan tepung untuk makanan kue-kue lah ya, di kue-kue. Nah jadi ya itu pun kalau untuk sorghum itu 5 kali panen 1 tahun. Jadi kalau memang mau mencoba bisa dibuka di Google apa itu sorghum ya. Itu merupakan pakan ternak yang benar-benar rendah ininya untuk darah tinggi ya, diabetes, anti diabetes. Begitu juga sorghum bisa menghasilkan beras sorghum. Beras sorghum itu kalau harga 1 kilo beras sorghum itu bisa menghasilkan nilainya 30.000 sampai 25.000 sampai 30.000 per liter dibandingkan beras biasa. Jadi kalau memang ini kita dari hulu sampai hilir itu kita fokusnya di daging, nah bagaimana kita meningkatkan pakan ternak ini untuk kebutuhan sapi untuk produk dari rendangnya. Nah kita coba dengan 1 hektar dulu. Bagaimana kalau di Jawa Barat itu memang udah bumi sorghum ini, bapak-bapak. Nah mungkin di Sumatera kita belum sampai mendengar, apalagi sorghum kayak apa sih sebetulnya. Dia sama seperti gandum dan jagung modelnya, cuman dimakan. Baik Pak Taufani, sudah ditangkap. Terima kasih. Kita kumpulkan dulu ya Pak Denny dan Pak Erwin. Ini dari Bundo Pit dari Florida. Silakan Bundo Pit. Bundo Ben yang lebih dulu angkat tangan. Bundo Ben tuan rumah. Iya, silakan Bundo Pit dulu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ambo mungkin komplimen saja. Mendengar randang untuk haji, takana cerita ketika dulu sebelum Kapatabang ti ado. Orang kampung awak buat randang ke Makkah. Memang dari dulu randang tu tahan di lamuan sionya ini. Sudah tu beberapa tahun yang lewat International Food Festival di Singapura. Waktu itu almarhum Anthony Bourdain mempropagandakan rendang yang paling lama di dunia. Ndak lama National Geographic Mr. Ramsay pai banakan negari awak mempromosikan lo rendang. Malam ko baru ambo tahu bara supaya kumbuh hindak kota Batih laido. Alah jadi kota rendang. Tak. Congratulations Pak Erwin. Mudah-mudahan sukses. Bukit Tinggi bela itiak lado hijau sih nanti. Nangka di kaluannya. Tidak kemang gandiang kami nanti Bukit Tinggi. Setuju. Punya ciri khas sendiri. Ya, jadi sanang jo hati mendanga. Mudah-mudahan ditanam kerambia. Sudah tu. Kalau dulu jo kabau dengan kabau orang berandang. Kinilah sapi. Jadi kalau ambo siko. Ndak mau bison ndak do di Florida. Jadi itu Bundo Ben mungkin London broil itu dia ambo yang London broil itu daging yang padek, daging sapi yang padek di situ. Itu potongan juga rancak untuk ndak banyak lemak ya. Itu yang ambo pakai untuk rendang di situ. Kalau nan karambia you masih dari Thailand. Mudah-mudahan lama-lama nanti produk Indonesia santan bisa diekspor ke luar negara. Tanah awak subur. Jadi itu saja. Ambo doa mudah-mudahan dia tapi lu semangat. Jadi payakumbuh kota rendang. Insyaallah. Satu itu sajanya. Terima kasih Bu David. Mantap. Kembali. Wah, mungkin kita lanjut saja dulu ya ke Bundo Ben. Silakan Bundo Ben dari Amerika. Silakan Pak Delzi Fajri dulu. Oke, Pak Delzi. Pak Delzi ada 2 ya, Pak Delzi 1, Pak Hidayat dari Lampung ya, Kampai Lampung. Pak Delzi silakan. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar pada hari ini. Yang pertama, bagi saya yang merusuh dan menggampang itu, Pak Erwin sudah menjabat 4 tahun jabatan politiknya. Ya, itu yang merusuh dan mengambang.
Mudah-mudahan saya berdoa Pak Erwin bisa menjadi BA1 Kota Sawalunto. Amin ya Rabbal Alamin. Naik kelas. Ya, saya dari Batu Sangkar, Ibu. Nama saya dari Padri. Saya dari Yayasan Alam Mandiri Sentosa, bergerak di tumbuhan obat. Bapak dan Ibu-ibu yang pada hari ini peserta webinar, mungkin yang pertama saya tanyakan bagaimana rendang ini bisa menjadi pertanian dan peternakan terpadu, ya, antara karena Pak Erwin adalah wakil wali kota, tinggal di kota, di sampingnya ada Payakumbuh, ada Nagari, dan ada desa gitu. Bagaimana bersinergi dengan antara kota-kota dan kabupaten yang lain. Itu yang harus Pak saya tanyakan. Kemudian persoalan rendang ini, apakah yang pertama bahan bakunya organik, apakah sudah mengarah ke bahan baku ke organiknya gitu. Ya, supaya nanti ya kita tahu pada prinsipnya Pak Erwin itu kalau Pitua Minang, putih kaji dek maripai, putih ubek dek ramuan. Kajinya sudah putus kajinya rendang itu, ramuannya bagaimana? Ramuan rendang itu bagaimana? Itu yang harus kita apakan, saya pertanyakan Bapak dan Ibu. Kemudian saya sangat sependapat dengan Pak Dubes. Kemudian di sana itu ada sinergi antara kebutuhan. Apakah sudah ada integrasinya? Masalah bumbunya berapa ton, bahan bakunya berapa ton, peternakannya bagaimana, ya. Kemudian siapa-siapa Pak Erwin, siapa-siapa yang mengolah di antara industri rendang yang ada di Payakumbuh itu, sentralisasinya, integrasinya siapa gitu. Artinya UMKM peternakan siapa yang megang, UMKM bumbu-bumbunya siapa, kebutuhannya berapa dan harganya berapa gitu. Ya, mungkin persoalan kelapa Karambi itu dibawa ke Pekanbaru, persoalannya pasti masalah harga gitu. Harga di Pekanbaru menarik daripada harga di Payakumbuh. Maka kita tidak akan dapat lagi bahan baku. Kemudian untuk rendang ini, apakah serendang yang Pak Erwin bikin tadi itu, artinya pembuat rendang tuh pasti orang-orang tua-tua kita dulu lah, ramuannya yang paling pas gitu. Bagaimana karena Pak Erwin sudah bikin sekolah rendang, bagaimana nanti ramuan-ramuan itu integrasinya, rendang itu kan banyak turunnya, rendang balui, rendang daging, rendang ayam, rendang telur, dan rendang-rendang hal yang lain. Kemudian kebutuhan telur itu berapa? Apakah sudah ada Pak? Itu aja saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan lumayan Pak. Lanjut ke Pak Hidayat. Hidayat dari Lampung ya, dari Kampai Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Bundo Kanduang. Saya Hidayat Kampai, Bu, dari asli Pasisia, Pesisir Selatan. Kebetulan berdomisili di Lampung. Nah, saat ini lagi bergerak membuat lembaga melakukan pembinaan terhadap UMKM. Di sini membina sekitar 110 UMKM dan pertanian. Tadi sebenarnya sudah ada yang pengen saya tanyakan, yang sudah juga ditanyakan oleh Pak Danes tadi. Setelah bersinggungan dengan para petani, Pak, membina petani, peternak ikan, kemudian peternak ayam gitu ya. Kalau pertanian itu kan rendang itu hampir dominasinya kan cabai ya Pak. Kita tahu cabai bahan utama gitu. Kalau di sini itu isunya residu pestisida Pak. Jadi kan cabai itu rentan penyakit. Pagi disemprot, siang disemprot, sore juga disemprot gitu. Nah, itu isu mungkin nanti isu kesehatannya bagaimana Pak gitu. Dari sisi rendangnya kita sudah yakin ya bahwa rendang itu bisa tahan lama di frozen. Kebetulan di sini saya ada juga orang Minang yang bikin rendang frozen Pak, Koyoko. Itu tahan lama Pak. Ditaruh di kita tuh tahan lama bisa sampai 4 bulan gitu di frozen dia. Berarti kan daya tahannya sudah teruji untuk rendang. Jadi tadi Pak Erwin melirik rendang itu untuk haji. Itu sangat bagus Pak. Kebetulan saya dulu tim pemindahan dana haji dari Kementerian Agama ke BPKH. Itu juga terpikir waktu meeting dengan tim itu rendang nih masuk harusnya. Tapi sudah masuk. Tapi dari komposisi bahan ini Pak yang menjadi pemikiran saya setelah bersinggungan dengan petani.
bahwa cabai ini ada residunya tinggi terhadap pestisidanya gitu. Kalau di Pringsewu itu bisa dianggap bahwa cabainya itu tidak layak dikonsumsi, Pak. Kalau di sini saya makan pecel lele itu cabainya nggak saya makan. Takut itu cabainya bukan organik gitu. Sehingga kami membuat di sini gerakan cabai organik, kemudian didukung oleh Bapak Wakil Bupati. Cuma merubah itu ternyata tidak mudah, Pak. Karena kan produksinya menurun. Tetapi harganya tinggi, Pak. Kalau di sini 15.000 per kilo, kalau organik itu bisa 50.000, Pak. Dan itu supermarket mau terima, cuman kapasitasnya masih rendah. Nah, bagaimana di kampung kita di Sumatera Barat tentang isu ini, Pak, terutama untuk memasok nanti buat rendang. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih infonya. Nah, terakhir Bu Ben ya, Bunda Ben silakan. Nanti dijawab sama Pak Erwin sama Pak Denny ya. Barangkali oke juga lah. Ini sebenarnya sudah tercakup juga dari beberapa pertanyaan tadi. Seperti ini, supply begitu ya. Cuman di sini saya fokuskan apakah bisa dengan mensupply dari luar daerah Payakumbuh itu sebagai penciptaan kerja. Misalnya di kampung saya pesisir selatan dulu itu unggul sebagai peternakan sapi gitu ya. Nah, misalnya kalau kita berjanji dengan orang pesisir selatan bahwa marketnya itu akan dijamin, beliau-beliau itu akan menggalakkan lagi peternakan sapi. Karena sekarang itu sudah nggak seperti dulu lagi karena marketnya. Jadi maksud saya di sini itu kerjasama tadi juga ada disebutin gitu ya. Tapi andaikan kita memang ada komitmen dengan mereka, ayam, sapi, apa gitu ya. Nah, apakah bisa Pak Erwin? Jadi dengan demikian saya juga akan memberitahukan kepada orang-orang kampung saya di sana, misalnya peternakan sapi atau dan lain-lainnya. Begitu saja Bu Moderator. Thank you. Baik, terima kasih Bunda Ben. Ada 6 yang bertanya tadi. Mungkin Pak Erwin sudah mencatat juga poin-poinnya juga Pak Denny. Mungkin Pak Erwin dulu kali ya yang menjawab. Silakan Pak Wali Kota. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Izin untuk coba menanggapi beberapa catatan. Yang pertama dari Pak Martin. Terima kasih banyak Pak Martin, pendampingnya, dan selamat juga bertugas di daerah Medan. Ya, mudah-mudahan nanti sukses juga dan semakin dekat ke Payakumbuh. Jadi Payakumbuh nanti insya Allah tahun depan tahun depan Payakumbuh menjadi BPOM juga, kantornya di depan sentra industri kita. Tanah sudah kita berikan. Nah, terus tentang sharing teknologi kita welcome Pak Martin. Insya Allah daerah-daerah lain kita siap untuk menampung, bahkan sudah banyak daerah-daerah yang datang untuk studi tiru. Dan kita selalu terbuka bagaimana Payakumbuh ini bisa berbagi lebih banyak pada sesama daerah kota kabupaten lain. Bahkan Kota Padang juga sudah siap untuk membangun hal yang sama seperti yang dilakukan Payakumbuh. Sentra rendang juga sayangnya. Tapi insya Allah kita lihat ini adalah sebuah kekuatan di mana kita bisa bersama-sama membangun negeri ini dengan potensi yang ada. Kemudian dari Pak Dazi Fajri, terima kasih Pak doanya. Nah, ini kita lihat bagaimana pertanyaannya, bagaimana menjadikan industri terpadu dan bersinergi dengan kota-kota lain. Nah, Payakumbuh sangat siap Pak, tidak hanya 50 kota, tapi kota kabupaten lain juga kita siap karena kita sudah membangun sebuah lembaga kerjasama untuk pengelolaan. Jadi selama ini itu ada kendala kerjasama antar daerah itu, di mana pemerintah yang menjadi bottleneck-nya dalam kegiatan-kegiatan kerjasama. Mereka hanya di seremoni, tapi eksekusinya tidak bisa. Karena apa? Setiap pergerakan untuk berbicara dengan industri itu tentunya tetap bicara angka-angka. Nah, angka-angka itu sangat tabu dibicarakan dengan pemerintah. Kenapa? Di situ bisa berpotensi ada pelanggaran karena mungkin saja dengan ketidaktahuan, mungkin saja dengan kealpaan yang tidak disengaja,
itu bisa berdampak kepada hukum. Jadi kita sudah antisipasi dengan perusahaan daerah membangun perda perusahaan daerah. Dan bahkan untuk sentra rendang itu kita sudah ada koperasi yang legalnya sudah kita berikan, di mana nanti juga menjawab pertanyaan Bunda Ben dan Pak Hidayat, kerjasama bisa dilakukan dengan koperasi. Jadi untuk pengadaan bahan-bahan, baik itu cabai, daging, dan rempah-rempah lainnya, nah bisa kita lakukan dengan koperasi. Bagaimanapun juga kita tetap menjadi mengawasi untuk perjalanan koperasi itu sendiri. Nah, di sini pentingnya pengawasan dari UPTD, di mana UPTD itu kita juga sudah tempatkan satu kepala UPTD yang menjadi kaki tangan kita untuk mengawasi pergerakan koperasi dan melakukan pembinaan yang baik. Nah, jadi untuk kerjasama dengan daerah lain sangat terbuka, Pak Dezi. Dan apakah sudah mengarah organik? Nah, ini mengarah organik ini memang sama dengan Pak Hidayat tadi. Memang di produk pertanian kita sering kita bertemu dengan residu pupuk yang penggunaannya berlebihan. Nah, disinilah yang kita lirik bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah bahan produk yang standar dengan melakukan industrialisasi. Misalnya kelapa yang dikirim dari Pasaman, dari Pariaman, dari Pasaman, kemudian kelapa yang di pesisir dengan yang ada di Payakumbuh atau daerah sekitar, itu kualitas santannya berbeda. Nah, kalau kita masak dengan kelapa pesisir, itu rendangnya akan berbeda hasilnya dengan rendang yang dimasak dengan kelapa yang dari Payakumbuh. Nah, tetapi inilah challenging-nya, inilah tantangan ke depan, bagaimana rendang itu dimasak dengan kelapa mana aja, hasilnya sama. Nah, ini yang kita lihat bagaimana kita membangun sebuah industri bahan baku untuk santan olahan. Nah, yang bisa dipergunakan untuk menjaga keberlangsungan produk rendang. Nah, insya Allah dengan kondisi ini kita bisa memastikan produk-produk yang baik, itu produk-produk yang dihasilkan nanti dari Payakumbuh, khususnya rendang itu mempunyai standar baku yang jelas dan bisa kita buktikan. Begitu juga dengan pertanyaan Pak Hidayat tentang cabai tadi. Jadi cabai tadi kita buat juga sentra olahan cabai, nah di mana kita bisa mengukur nanti kadar residu yang ada di situ. Sehingga produk-produk kita dengan pengawasan Balai POM itu bisa betul-betul menjadi produk yang bisa kita buktikan keabsahannya. Jadi dengan Balai POM di produk rendang Payakumbuh itu sudah ada ingredientnya. Nah, di mana ingredient ini bagi industri UMKM di Indonesia ini tabu, tapi di Payakumbuh itu kita tampilkan ingredientnya. Jadi kadar lemaknya, cabenya, kemudian garamnya, segala macam itu bisa ditampilkan dari produk. Di mana ini sebuah keunggulan dari terobosan yang kita lakukan, bahwa produk kita itu orang kalau produk di makanan, ya mohon maaf di negerinya Bunda Ben itu, kalau orang sakit paru nyuci lihat di ingredientnya. Nah, kalau ingredientnya bermasalah itu bisa nyutuntut gitu. Nah, ini yang kita antisipasi supaya nanti produk-produk kita tidak bermasalah dengan tuntutan hukum seperti itu. Jadi dengan ingredient yang terkendali, insya Allah nanti produk-produk kita bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, itu juga pertanyaan Pak Hidayat. Ini solusi yang sangat baik yang untuk dilakukan, di mana kita filter dulu bahan-bahan baku tadi untuk menjadi sebuah produk bahan yang bisa yang layak untuk dijadikan makanan. Nah, di situ. Kemudian dari Pak Delzi juga ramuan, ya ramuan namanya itu bumbu-bumbunya, dagingnya, bagaimana? Ya ini kita harapkan nanti kolaborasi yang panjang dengan koperasi. Jadi insya Allah tanpa Erwin Yunas pun dengan jejak yang kita tinggalkan itu insya Allah bisa dijalankan. Ya inilah sebuah kesinambungan yang harus kita berikan kepada negeri, bagaimana
keberlangsungan ini tetap berjalan dengan baik, ya tanpa berpengaruh terhadap orang yang menciptakannya. Kenapa kita legalkan dalam bentuk mungkin juga dalam pendidikan. Nah, dalam School of Randang, Pak Dezi, kita ajarkan ilmu ini kepada masyarakat dan kita bahkan menjadikan School of Randang ini jadi tujuan wisata. Nah, jadi kalau Bundo Ben mengajak nanti warga Amerika dan sanak-sanaknya untuk Bundo Pitjo ke jalan-jalan ke Sumatera Barat, datanglah ke Payakumbuh. Itu aja kan membeli rendang. Itu aja kan memilih bumbu-bumbunya. Nah, bahkan memilih dagingnya yang baik. Nah, ini menjadi sebuah wisata. Apa yang disampaikan Pak Martin tadi, kita betul-betul sudah menyiapkan. Orang sudah masak rendang seorang, dia jalo makan bajamba. Nah, ini menjadi sebuah warisan budaya yang juga kita kelola menjadi income daerah. Nah, menjadi income daerah. Ini yang kita lakukan Pak Martin, insya Allah ini bisa segera kita wujudkan. Nah, sehingga ke depan Payakumbuh itu betul-betul menjadi landmark of Minangkabau. Jadi ini yang ke depan yang kita inginkan, jadikan Payakumbuh is landmark of Minangkabau. Jadi orang kalau datang ke Payakumbuh bisa mendatangkan belajar, mengetahui budayanya, melihat masyarakatnya. Nah, kemudian juga bisa mereka adalah menjadi promotor-promotor kita nanti di mancanegara. Nah, terus itu Pak Hidayat dari Lampung, solusinya yang kita sampaikan, ya bahan-bahan baku tadi harus kita masukkan dalam sebuah sentra pengolahan untuk menghasilkan sebuah produk yang layak untuk dimakan. Itu Pak Hidayat bisa bicara juga dengan BPOM, bisa japri dengan Pak Martin untuk bisa mendapatkan solusi yang baik. Atau Bunda Bu Sri juga. Nah, itu Bunda Ben. Jadi apakah daerah lain juga bisa mensuplai Payakumbuh? Sangat bisa, karena tinggal mereka berkomunikasi dengan koperasi sentra rendang kita, sehingga B2B-nya bisa terjadi tanpa takut kesalahan-kesalahan yang bisa berdampak di kemudian hari. Mungkin itu Bapak-bapak, bunda-bunda sekalian, mudah-mudahan lay topik nanti jawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak Erwin. Pak Denny silakan. Nampaknya lah nyoborong deh Pak Erwin sadonya. Oh, nih, maaf. Maaf. Bagus lah. Bagara Pak Erwin. Apa namanya? Ya, Ambo cuma menambahkan saja. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan dari apa respon-respon mulai apresiasi sampai pertanyaan, Ambo rasa semuanya positif ya, produktif, melihat ke depan. Nah, kalau dari lessons learned ya, kalau beraja dari negara lain, sebetulnya apa saja faktor yang bisa membuat sebuah industri itu sustainable, ya kan? Awak kan beraja dari nan sudah dulu. Kini Payakumbuh menjadi pionir di antara Pemda di Sumbar. Tentu awak jago sama-sama kok pionir awak kok tetap supaya maju tarui. Nah, kalau mau cari dari teorinya kok bundo-bundo Bapak Ibu, Pak Erwin, Pak Martin, pertama ada science and technology, ya kan? Jadi apapun yang awak buat itu ada science and technology di dalamnya. Walaupun rendang sudah beratus-ratus tahun di Sumatera Barat, tetapi kalau awak mengembangkan akan selalu ada inovasi-inovasi. Misalnya dari raso, dari bahan, dari teknologi. Misalnya tadi Pak Erwin mengecehan rendang kok bisa dikalengkan gini. Wah, yang tadinya cuma disimpan secara konvensional saja di dalam wadah tertutup yang ada di dapur bundo-bundo bisa tahan katakanlah sebulan 2 bulan. Kalau dikalengkan mungkin bisa bertahun-tahun ya Pak Erwin. 2 tahun. Nah, ini 2 tahun. 2 tahun ini kan teknologi. Jadi menurut Ambo kalau titipan Ambo ke Pak Erwin, kalau nanti IKO sudah menjadi salah satu sumber PAD dari Kota Payakumbuh, jangan lupa disisih-sisihkan sekete investasi untuk R&D Pak Erwin. Jadi sehingga
karena walau bagaimanapun yang menjadi keunggulan, yang menjadi competitiveness ke depan adalah hasil riset, ya kan? Karena kalau soal ilmu memasak rendang, hampir satu orang Minang bisa. Tetapi caranya setiap rendang misalnya spesifik dari Payakumbuh itu tetap unggul, karena harus ada risetnya. Jadi mungkin Pak Erwin bisa memberdayakan sekolah-sekolah yang ada, misalnya ada universitas, ada fakultas pertanian. Nah, tinggal Pemda mengalokasikan anggaran di parancak labnya, di sekolahan anak-anaknya supaya dapat ilmu-ilmu. Nah, manfaatnya bukan hanya dari competitiveness, tetapi juga tadi yang dikhawatirkan oleh misalnya Pak siapa tadi yang dari ada pertanyaan mengenai pestisida, Pak Hidayat ya. Nah, Hidayat, itu mungkin bisa mengatasi juga kekhawatiran itu, sehingga misalnya bagaimana menurunkan kadar pestisida, kita bisa menghasilkan produk-produk organik. Nah, tadi ada juga usulan dari Pak Tovani tadi, misalnya usulan menggunakan sorghum. Nah, itu kan mesti dipelajari. Nggak bisa karena awak caliak sukses di Jawa Barat misalnya, atau tiba-tiba perkenalkan di Payakumbuh langsung berubah rasa rendang jadinya kan. Nah, itu kan bisa saja itu terjadi. Nah, ini harus diuji di lab, ya kan. Nah, jadi intervensi sains yang teknologi itu penting, karena hanya dengan inilah kita bisa survive dalam jangka panjang. Dan ini juga merupakan kelanjutan regenerasi yang tadi Pak Erwin. Jadi siapapun nanti jadi wali kota, jadi wakil wali kota, karena itu berdasarkan sains, seluruhnya akan dilanjutkan gitu. Betul. Karena jaleh hitung-hitungannya. Nah, itu satu. Yang kedua mengenai economic of scale, ya kan? Economic of scale ini adalah bagaimana yang tadinya pelaku ekonomi itu, yang tadinya adalah UMKM, sekarang mereka sudah menjelma jadi bukan mikronya yang banyak, tetapi sudah menjadi pengusaha menengah misalnya. Nah, dengan peningkatan kemampuan, mereka pun akan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitasnya sepanjang tadi itu. Mereka kita berikan konsep-konsep bagaimana sustainable dalam jangka panjang. Nah, tadi Pak Erwin menyebutkan mengenai koperasi. Koperasi ini adalah salah satu model ekonomi yang paling sukses sebetulnya, yang menjaga keseimbangan antara kapitalis dengan kebutuhan masyarakat. Di Eropa sangat sukses koperasi itu. Nah, kalau awak di Indonesia awak kok gak ragu-ragu. Ekonomi awak kok rancak ya apa ikut gaya Amerika yang kapitalis atau gaya lain, ya kan? Nah, kalau ekonomi terbesar di dunia kini kan di Cina. Nah, ini kan gayanya sosialis. Apa dolo nama mencari ke situ mana rancak? Kalau menurut Ambo Allah selesai dulu Bung Hatta dulu kan dari kampung awak wakil presiden pertama sebagai bapak koperasi, awak kembalikan koperasi itu adalah model terbaik. Cuma memang petani ataupun siapapun yang menjadi anggota koperasi itu harus awak berikan pendidikan, harus awak berikan pengetahuan sehingga mereka mampu membuat koperasi memiliki good corporate governance. Jadi tidak kalah jauh perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Di Eropa banyak sekali koperasi yang raksasa. Nah, tapi itu tergantung dari kebutuhan-kebutuhan. Dan yang lebih hebat nanti, mau masuk ke pilar ketiga. Tadi science and technology, ada economic of scale. Yang ketiga adalah politik. Nah, politik kok pemerintah kok. Nah, pemerintah kok kama arahnya bawa dek pimpinan, dek kepala daerah. Apakah tadi ke arah yang betul-betul berdasarkan untuk kebutuhan masyarakat, bentuk gini yang dilakukan di Payakumbuh dengan cepat itu akan naik, karena yang namanya politiko banyak pengaruh lobby dari industri-industri besar. Nah, kalau memang mayoritas pengusaha adalah petani koperasi, nah insya Allah lobbynya tentu keberpihakannya kepada masyarakat, bukan kepada perusahaan-perusahaan besar yang menguasai sumber-sumber yang menjadi penguasa kapital. Eko banyak belajar dari negara lain atau dari daerah lain, di mana sumber-sumber itu dikuasai oleh pemilik-pemilik modal, sehingga pemerintah daerah kadang-kadang seperti tidak berdaya membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran untuk masyarakat. Nah, itu banyak contoh. Jadi, Ambo pikir
koperasi adalah merupakan ini yang tepat, sehingga nanti lobby grupnya itu adalah lobby grup menuju sesuatu yang positif yang betul-betul memikirkan kepentingan masyarakat banyak. Nah, Mbok pikir mungkin itu yang Mbok tambahkan, Bu Yuli. Mbok tadi banyak sekali masukan-masukan yang sangat positif, dan Mbok pikir seluruhnya bisa memperkaya. Nah, jadi pokoknya wadukung sama-sama. Nah, kedepannya mungkin Mbok nggak tahu forumnya bantu ya. Kalau di Payakumbuh kok kan lepas kok pimpinan daerahnya Bu Ben. Nah, kok kalau di pesisir selatan tadi idenya Bu Ben bahas supaya misalnya pesisir selatan menjadi supplier. Awak mesti ngecek dulu ke Bupati pesisir selatan Bu Ben. Nah, mungkin dibuat dulu forum bantu Iko. Nah, ya kan, nah, di agia pencerahan, dihadirkan yang 3 pilar tadi. Ya kan, pemikirnya siapa untuk keilmuannya, dari economic of scale-nya siapa, petani-petaninya, koperasinya. Karena Pemda itu nggak bisa berjalan sendiri. Pemda memang memberikan guidance, tetapi pelaku-pelaku ekonomi itu didukung oleh semua elemen masyarakat. Nah, mungkin itu yang Ambo bisa tambahkan, Bu Yuli. Terima kasih. Terlebih atau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Denny. Ibu-ibu, bapak-bapak, bunda-bunda sekalian. Sedikit lagi dari Bu Ben. Boleh Bu Ben. Tanggapan pertama ya, 2 tanggapan nih. Menanggapi Pak Hidayat Kampai ya tentang residu pestisida itu, sebenarnya seperti di Amerika sini itu pestisida itu ada aturan pemakaiannya. Yang jelas itu beberapa minggu ada ketentuannya ya. Beberapa minggu sebelum panen itu harus dihentikan pestisidanya. Jadi itu harus ikutin peraturan pemakaiannya. Kadang-kadang di kampung kita memang itu tidak diperhatikan dan juga tidak ada ketentuannya, ada peringatan begitu-begitu. Jadi itu harus juga ditingkatkan. Pemakaian pestisida harus ada ketentuan-ketentuannya gitu. Kemudian tentang seperti Pak Denny bilang, konsistensi quality rendang tadi, Pak Erwin. Ini kan supaya rendang kita itu tidak dicontoh orang lain, gitu ya, supaya rasa itu pas. Itu berhubungan dengan paten. Jadi kita harus mematenkan resep kita itu. Paten dalam hal ini ya seperti tadi ada Malaysia yang mengklaim bahwa dia itu rendangnya paten dia. Paten itu mungkin dia berasal dari sejarah atau gimana. Tetapi sebagai paten suatu produk itu harus ada ketentuannya. Harus ada ingredientnya harus tepat. Jadi kalau seseorang yang memalsukan paten kita, bukan memalsukan, mencontoh, mengadopsi paten kita itu paten kita itu harus ada ingredientnya begini, takarannya begini, caranya begini, tekniknya begini, apinya begini, gini. Jadi itu tuh ada ketentuan untuk mempatenkan suatu produk. Kalau orang lain, rendang itu banyak, rendang Padang, rendang Payakumbuh itu memang beda, karena itu paten resepnya itu nggak sama. Semua orang bikin rendang tapi rasanya beda-beda. Jadi sepertinya resep dari Payakumbuh ini kita harus patenkan dan begitu. Nah, untuk supaya orang pertama nggak mencilok resep kita karena kita enak dicoba gitu. Nah, kemudian itu kan ada peraturan-peraturan untuk paten. Nah, tentang orang Malaysia yang mengklaim paten itu, dia tuh nggak bisa mengklaim kalau dia itu tidak benar-benar mencontoh, menduplikat resep kita. Mungkin mereka bilang rendang juga, tapi rendang Malaysia, bukan rendang Padang, bukan rendang Indonesia. Jadi begitu tentang paten. Pak Erwin, mungkin Pak Martin lebih bisa lagi. Gitu. Begitu saja Pak Ibu Moderator, gitu Pak Erwin. Baik, Bunda Ben, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, bunda-bunda sadola, jam 11:20 ya. Nah, sementara setengah. Mungkin di Bunda Ben dan Bunda Pit sudah terkantuk-kantuk mungkin ya, sudah malam banget. Menarik. Baik. Kita ini cukup menarik, seperti anjuran
Pak Dubes tadi, ada kelanjutannya. Mungkin nanti kita pikirkan lagi BKM membuat apa, mungkin kerjasama lagi dengan siapa, nanti dibicarakan ya, apakah setiap bulan atau bagaimana. Dari hasil ini secara singkat saja bahwa Payakumbuh itu sudah jadi kota rendang. Bagaimana kelanjutannya? Kedepannya seperti apa? Perlu disinergikan antara pemerintah, pengusaha, petani, dan lain-lainnya. Supaya supply tetap ada, daging tetap bagus, dan semuanya berjalan dengan baik. Kita tidak perlu memikirkan dulu untuk ekspornya, karena kebutuhan rendang di dalam negeri cukup besar. Itu yang terpenting, karena ekspor cukup berat, banyak sekali yang harus dipenuhi. Tapi alhamdulillah, rendang Payakumbuh sudah bisa diterima untuk haji dan umroh. Dan hanya terkendala oleh si corona. Si Nona Corona, mudah-mudahan si Nona cepat pergi dan umroh dibuka lagi, haji jalan lagi, rendang maju sekitar 470 ton. Berapa tadi Pak ya? Dibutuhkan 480 ton. Bayangkan saja berapa butir kelapa yang diperlukan, berapa bumbu cabai dan lain-lainnya. Ini perlu sinergi yang sangat besar. Dan itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi ide bagi produk-produk lainnya, baik di Sumatera Barat dan Indonesia. Dari hulu ke hilir. Satu kota, satu produk. Ini yang sedang disampaikan oleh Pak Menteri Pariwisata. Dan satu lagi, one stop shopping. Seperti Pak Karim tadi sampaikan, School of Rendang, belajar bikin rendang, lalu dibawa ke atas, makan rendang dengan pelaminan, kalau perlu juga disewakan bajunya. Ada baju, suntiang dan lain-lain. Itu semua menghasilkan uang, menghasilkan PT bagi masyarakat. Nah, dan satu hal penting lagi, kooperasi harus ada untuk pengelolaan kesemuanya ini. Pak Erwin dan Pak Denny perlu satu kata atau beberapa kata untuk closing statement-nya. Silakan, Pak Erwin dulu. Pak Denny lah dulu. Oke, Pak Denny. Ketampiak Pak Denny. Closing statement saya rasa kesimpulan tadi kita sudah sama-sama paham. Yang penting mari kita manfaatkan format baru ini, silaturahmi secara digital ini yang sudah diinisiasi oleh BKM. Jadi ini banyak sekali yang dibahas nih Pak Erwin, bukan hanya masalah makanan, tapi kadang-kadang kita membahas sejarah segala macam. Pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Sumatera Barat dan memperkaya wawasan kita orang Minang, karena karakter dasar orang Minang ini kan open mind ya, terbuka karena itu mereka dengan mudah merantau. Nah, sekarang setelah beratus-ratus tahun orang Minang merantau ini ilmunya banyak dari mana-mana. Nah, ini yang kita coba gabungkan dalam forum ini. BKM ini hanya satu forum dari sekian banyak forum-forum yang ada. Tapi saya selalu bilang ke Bu Ben, kita walaupun kelihatannya kita ngobrol-ngobrol, upayakan kita tuh produktif. Jadi bermanfaat. Jadi insya Allah mudah-mudahan, karena Bu Ben nih selalu nih dengan rajin Pak Erwin, setelah ini nanti divideokan rekamannya dan available di YouTube. Jadi kalau ada orang yang lupa dulu berapa ya produksi rendang tuh, tinggal diklik aja di situ. Nah, jadi insya Allah ini ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan yang penting bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Barat dimanapun berada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Erwin. Kita ini tentunya sudah melihat pada zamannya kolaborasi. Nah, jadi kita tidak harus melihat keunggulan-keunggulan yang ada di negeri kita. Nah, jadi di masa depan kita dituntut untuk berkolaborasi. Maka sudah selayaknya kita berkolaborasi untuk bersama-sama mengangkat kearifan lokal. Nah, apa yang kita diskusikan hari ini menggiring kita untuk berkolaborasi mengangkat potensi-potensi yang ada di daerah kita masing-masing, dan kita sebagai pengambil kebijakan tentunya harus punya
kearifan juga untuk bisa melirik bersama-sama potensi yang ada. Kita tidak bisa menjadi besar sendiri. Ini saatnya, zamannya sekarang untuk berkolaborasi bersama-sama memperkuat negeri kita. Nah, kalau Bapak Ibu kita ingin sampaikan kondisinya untuk tingkat perekonomian Payakumbuh saat ini mungkin Sumatera Barat saat ini mendapat tantangan yang luar biasa besar. Mungkin kita sudah peringkat di bawah di Sumatera. Nah, ini perlu kearifan, perlu kebijaksanaan kita semua untuk saling mendengarkan, dan kita harus bisa berkolaborasi. Kalau boleh sedikit, saya menyampaikan apa yang disampaikan Ibu Mega, mungkin perlu juga kita ini. Perlu mungkin kita berterima kasih, beliau menyampaikan Sumatera Barat yang dulu tidak sama dengan yang sekarang. Apa makna yang tersirat dari pesan itu, harus kita kaji bersama-sama. Mungkin orang Minang dulu, bisa diajak Iyo bersama-sama, bahkan negeri ini kalau tanpa tokoh Minang, bendera merah putih tidak berkibar lagi di Denpasar. Nah, ini kita pahami bersama-sama agar apa? Merah putih ini berjaya, orang Minang kembali kepada posisinya orang yang diperhitungkan. Kita harus berkolaborasi. Itu Bundo-bundo, Pak Denny, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak pembicara, Bapak Dedi Abdi, Pak Erwin Yunas, Bu Ben. Nah, ini acara diskusi kita, sebenarnya bincang-bincang santai tapi berisi ya. Sersan, santai tapi serius, ada isinya. Mudah-mudahan ada keberlanjutannya ke depan seperti apa, ada follow up-nya. Ada ide-ide dari Bapak dan Ibu, silakan sampaikan pada Bu Ben nanti mau bikin apa, acara apa, akan digodok oleh Bundo Kanduang Mancanegara, BKM. Baik Bapak Ibu, acara sudah selesai untuk diskusinya. Kalau ingin bersilaturahmi silakan bertutur sapa, antar saling menyapa. Saya tutup dulu ya. Maaf lahir batin kalau ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling bertutur sapa dari mancanegara, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih banyak. Ya, banyak Pak Erwin, Pak Dubes. Ya. Semoga kita berlanjut Pak, Bapak-bapak. Bundo Ben. Selamat beristirahat, Bundo Ben. Selamat malam. Ben, Bundo Pit. Udah jam berapa kini Bundo Ben? Selamat, acaranya sukses. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Insya Allah Randang segera masuk ke Arab Saudi. Amin, amin, amin. Sudah masuk. Ya, Mancanegara. Selamat Payakumbuh. Terima kasih Pak. Produk rendangnya, produk unggulannya. Itu dari siapa? Yang Pak Dubes juga ya. Ibu Eli Warti. Bu Eli, kenalkan dengan Pak Wali Kota. Ibu Eli ini, Pak Erwin, ini beliau ini yang Bundo Kandu yang terdampar di Padang Sahara di Saudi Arabia. Beliau adalah founder and owner the Islamic School, Indonesian School di Saudi Arabia. Kenalkan ke Bu Eli. Bu Eli wajahnya keluarin Bu Eli. Tapi nggak apa-apa ya, ini soalnya baru habis sholat subuh di sini nih, orang masih pada tidur sini, kita harus sholat subuh, nggak apa-apa ya Pak Erwin. Oh iya. Masih Pak Erwin. Nomor saya sering ikut sama Pak Dubes. Saya juga masuk di Minang Diaspora sebagai anggota Dewan Pakar dapat kehormatan dari pengurus pusat untuk duduk sebagai anggota Dewan Pakar. Salam kenal dengan Pak Denny langsung. Kami ini Bundo-bundo Kanduang yang akan ikut membangkitkan kejayaan Sumatera Barat bersama ketua kita dari USA, luar biasa, dan bundo-bundo semua, yang kami akan mempertahankan pusaka tinggi dan juga akan mau ikut membangun Sumatera Barat dengan kemampuan kami masing-masing supaya bundo-bundo Kanduang ini ada kerjanya ataupun manfaatnya untuk anak keturunan
Sumatera Barat dimanapun berada. Mohon maaf saya baru baru subuh di sini, jadi Ya, suasananya benar. masih sarungan. Welcome yang datang ke Saudi umroh atau haji, silahkan kontak kami di sini. Mantap. Boleh dong WA-nya di itu, Bundo. Iya, Beliau di anggota kok. Nanti insya Allah kita akan bikin pengajian nih, Bundo-Bundo. Insya Allah saya akan isi pengajian tafsir surat An-Nisa, atau mungkin saya nanti akan isi fikih perempuan dalam boleh. 4 mazhab. Mantap. Jadi ado randang, ado mengaji akhirat dan dunia dapat sadonya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dunia akhirat ya. Kebetulan saya kuliahnya di Al-Azhar S1, S2, S3, jadi memang bidang saya kebetulan bidangnya gender, sesuai banget dengan Sumatera Barat yang matrilineal. Jadi kita akan angkat Sumatera Barat yang luar biasa, bagaimana mendudukkan perempuan itu sangat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu harus kita angkat, dan harus dunia juga harus tahu bahwa ada suatu daerah di Indonesia yang sudah mengangkat perempuan, mendudukkan perempuan sebelum Barat menyebut-nyebut emansipasi perempuan. Amin. Jadi luar biasa, kita harus angkat ini Pak Dubes. Kita harus orang harus tahu apa pemikiran-pemikiran Sumatera Barat, dan kita juga Sumatera Barat jangan lagi mempertentangkan adat dengan syarat, tapi luar biasa angku-angku kita, ulama-ulama kita, cadik pandai kita sangat cerdas memahami pesan-pesan dari teks-teks Al-Quran dan hadis. Itu harus kita angkat, harus jadi kebanggaan kita. Amin. Mantap, Bundo Eli. Bundo Eli, insya Allah bisa bertemu. Ya, insya Allah, Bu Eli. Iya, salam buat semuanya ya dari Jeddah. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, Bundo-Bundo, izin kita ada kegiatan lain yang memang sudah ditunggu juga. Jadi kita sangat senang bisa berkomunikasi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa kita tindak lanjuti, dan kita siap selalu untuk berkolaborasi. Pak Denny, Bundo Ben, Bundo Yuli, Bundo Eli, selamat semuanya. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum. Pak Erwin, sukses selalu. Terima kasih banyak Pak Erwin. Untuk semuanya. Ingat rendang, ingat rendang. Ingat Pak Erwin. Ingat rendang, ingat Pak Nanti kita ingat Pak Erwin. Langsung dari dapurnya. Nanti ditunggu rendangnya. Kodok ke Kumbah ya, Bu. Assalamualaikum. Pak Erwin, Acik Pak Erwin. Ya, benar. You have a good, the last hairstyle, just like European footballer. Just like European footballer, ya. Jawab. Your style. No, he has a high style. Look at that, the latest fashion. I watch European. Yes. Halo, Aku penonton sepak bola. Jadi pemain sepak bola European tuh. Ayo iki Pak Wawan. Deeply thanks, Mendapit. Insyaallah. Keep my style. This is my own style. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Denny, Pak. Ya, Bu Ben. Oke ya, Bu Ben, Bundo Yuli. Sukses semua. Pada nih sukses Pak. Terima kasih banyak udah disempat selalu. Salam untuk Ibu Duta, Pak Denny. Salam untuk Nyonya. Sama-sama Bu. Oh iya, Nyonya nggak ikut tadi ya hari Minggu ya. Beautiful lady. Waktunya. Tapi diadakannya bagus hari libur begini ya, supaya tidak mengganggu pekerjaan dari bapak-bapak semua dan jadi narasumber. Insyaallah lah kita ini kan. Pokoknya terus ini Bu Ben berpikir what next nanti apa, karena ini Pak Kumbu ini sebenarnya dengan penjelasan Pak Erwin tadi sudah in a good hand ya. Kita sudah tahu what to do, sudah memikirkan what next gitu. Nah sekarang bagaimana kita meng-create complementarity dengan pemda-pemda lain di sekitarnya. Nah, tadi
Tapi memang untuk karakter daerah kita itu komitmen Pemda itu menjadi paling penting. Iya, Karena betul. nanti masyarakat tinggal mengikuti. Nah, tapi kalau Pemdanya tidak Itu paling paham, susah. Ya. itu agak sulit. Jadi makanya PR kita di situ. Jadi sekarang sudah dapat satu Payakumbuh, nanti kita berangkat dari sini saja sehingga nanti pelan-pelan itu Sumatera Barat itu kalau kita lihat nanti kita berkaca dari pertanian, nanti masing-masing itu bisa spesialisasi sentra produksi apa. Misalnya kelapa, Pariaman, nanti pesisir apa gitu kan. Nah, jadi tidak perlu saling bersaing satu produk, satu bikin rendang, semua bikin rendang juga. Nah, nanti itu malah persaingannya tidak sehat. Punya ciri khas masing-masing ya. Punya ciri khas masing-masing. Dan selalu bisa dikombin dengan tourism. Orang lain, ya. Dengan tourism, quality tourism. Jadi bukan daerah kita ubah besar-besaran supaya sama seperti di barat, ya nggak begitu. Mereka pengen lihat tuh keunikan masing-masing. Nah, jadi kembali lagi lihat bagaimana Jepang gitu, iya kan? Jepang tuh begitu majunya, tetapi at the same time begitu tradisionalnya. Malah itu yang dicari orang gitu. Nah, jadi kadang-kadang kan kita bingung juga, ini mau mendorong pariwisata apa yang mau dikembangkan. Sebenarnya ya gali lagi apa yang kita miliki gitu, tingkatkan kualitasnya. Jadi banyak sekali nih Bu Ben PR-nya bagi Bu Ben. Mudah-mudahan BKM selalu sukses. Amin. Amin. Sehat depannya, dan memberikan manfaat untuk kita semua.